Bab 721. Nama, perubahan permata surgawi penulis, Tang Jia Sansao. Plus mematikan mengatur ulang, cahaya merah itu menembus lautan. Kali ini, cahaya itu tidak mengeluarkan suara apapun. Namun, lautan di ujung terjauh berubah menjadi merah terang. Laut itu tampak seperti diwarnai merah oleh darah. Zhou Weiqing juga berada di lautan, dan dia berada cukup jauh dari medan perang utama. Namun, pada saat itu, dia bisa merasakan suhu laut turun drastis. Gelombang energi yang mengerikan itu hampir mencabik-cabik tubuhnya. Energi apa ini? Pikirnya. Dalam gelombang energi yang samar itu, Zhou Weiqing bisa dengan jelas merasakan kehadiran kegelapan dan kejahatan. Selain itu, ada juga sensasi robekan yang merusak. Fusion skill. Ini adalah fusion skill, pikirnya. Zhou Weiqing segera sampai pada kesimpulan itu. Tidak hanya itu, fusion skill ini adalah perpaduan nyata antara kegelapan dan kejahatan. Zhou Weiqing memiliki 6 atribut elemental jewel, dan dia juga murid Six Ultimate Heavenly Emperor. Pada saat itu, dia sudah membuat penilaian yang akurat tentang serangan Mengsing. Energi yang dilepaskan dari tombak naga Mengsing memang merupakan energi kegelapan, tetapi itu bukanlah energi kegelapan biasa. Itu adalah versi yang lebih tinggi darinya. Sebuah keterampilan tingkat dewa surgawi yang benar-benar menggabungkan kegelapan dan kejahatan. Dia tidak yakin keterampilan apa itu, tetapi dia mengerti satu hal. Jika dia ditusuk oleh benda ini tanpa persiapan yang tepat, bahkan energi suci tidak dapat menyelamatkannya. Kekuatan Mengsing sangat mengesankan sehingga bahkan naga laut Dreadvian yang sombong terpaksa menyelam ke dalam laut. Haur! Naga itu meraung dengan marah. Pita cahaya berwarna biru langit muncul dari laut, berubah menjadi anak panah air yang tak terhitung jumlahnya. Anak panah air diluncurkan dengan kecepatan tinggi ke naga Blackvian dan Mengsing yang berada di udara. Naga Blackvian membentangkan sayapnya. Di bawah mereka, pusaran ungu tua yang besar muncul dari udara tipis. Saat anak panah air memasuki pusaran, mereka menghilang menjadi ketiadaan. Mengsing mengacungkan tombak naganya lagi. Kali ini, 12 sinar merah melesat keluar, semuanya diarahkan ke arah yang berbeda. Zhou Weiqing bahkan tidak ragu-ragu saat dia melompat keluar dari laut dan terus mundur. Itu hanya satu tembakan energi, tetapi bahkan seseorang yang jauh seperti dia terpengaruh olehnya. Ada 12 tembakan kali ini. Energi yang dikandungnya hanya bisa dibayangkan. Dia tidak ingin menjadi orang sial yang terkena tembakan. Energi yang menakutkan terus meningkat di udara saat cahaya terang tiba-tiba dilepaskan dari laut. Itu adalah perisai biru langit yang menghalangi 12 sinar merah yang menusuk. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Perisai biru langit yang tampak tahan lama tidak dapat sepenuhnya menghalangi sinar tersebut. Itu meninggalkan perisai dengan 12 lubang kecil sebelum hancur. Tidak heran Dreadvian si naga begitu takut pada sinar-sinar itu. Bahkan kemampuan bertahan tingkat dewa surgawinya pun tidak dapat menghentikannya. Apakah itu kekuatan Mengsing setelah ia menggabungkan set baju zirah legendaris 11 bagiannya dengan naga iblis hitam? Itu adalah set baju zirah legendaris 11 bagian. Seperti yang diduga, itu sangat kuat. Bahkan Zhou Weiqing sedikit iri padanya. Bagaimanapun, meskipun set pembersih tanah tanpa cincinnya kuat, itu hanya set yang terdiri dari 10. Ketika ia berpikir tentang seberapa besar kekuatan yang akan ia peroleh jika ia dapat mengumpulkan ke-10 bagian set baju zirah itu, Zhou Weiqing dapat memperkirakan secara kasar seberapa besar peningkatan kekuatan set naga iblis hitam itu telah meningkatkan kekuatan Mengsing. Laut terbelah. Dengan ledakan tiba-tiba, Dreadvian si naga muncul dari laut. Ia tidak memiliki sayap, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, bagaimana mungkin ia tidak memiliki kemampuan untuk terbang? Kekuatan yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya pada saat itu. Tubuhnya dengan ganas menerjang naga iblis hitam. Pada saat yang sama, semua duri di tubuh naga laut Dreadvian bersinar biru. Ribuan cahaya biru melesat keluar dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya biru itu terlalu cepat. Bahkan jika Zhou Weiqing dapat melihatnya saat itu terjadi, mustahil untuk menghindarinya. Ini karena atribut air di udara membeku tepat pada saat cahaya biru itu muncul, secara efektif menjebak tubuh Zhou Weiqing di udara. Ini bukan karena naga laut Dreadvian secara khusus mengincarnya, tetapi karena kekuatannya sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi begitu tiranis sehingga bahkan gerakan sederhana dapat menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sial,
teriak Zhou Weiqing tanpa kata. Tidak punya pilihan lain, demi keselamatannya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan energi sucinya. Saat dia menyiapkan energi sucinya, dia bersiap untuk membela diri, serta melepaskan diri dari kendala atribut air. Tubuh naga Black Fiend berbelok ke satu sisi, menukik ke area yang lebih rendah. Pada saat yang sama, lebih banyak sinar merah keluar dari tombak naga di tangan Meng Xing. Pada saat itu, langit dan bumi bergemuruh. Namun, yang mengejutkan bagi Zhou Weiqing adalah bahwa semua cahaya biru yang menuju ke arahnya terhalang oleh sinar merah. Dia mencoba menyelamatkanku. Zhou Weiqing berpikir dengan heran saat kehangatan tertentu mengalir ke dalam hatinya. Bahkan ketika dia berhadapan dengan musuh yang kuat seperti Dread Fiend si naga, Meng Xing masih memperhatikan situasinya. Selain kekuatan, tindakan kebaikan ini telah mencap dirinya dalam pikiran Zhou Weiqing. Memang benar Zhou Weiqing sedikit mesum. Namun, dia adalah seseorang yang mengutamakan kemanusiaan. Jika seseorang memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan membalasnya dengan kebaikan 10 kali lipat dari yang telah mereka tunjukkan. Meng Xing tidak menyadari hal ini, tetapi tindakannya yang sepenuhnya tidak disadari telah membuatnya mendapatkan banyak rasa hormat dari Zhou Weiqing. Ledakan, Dread Fiend si naga dan Black Fiend Dragon akhirnya bertabrakan untuk pertama kalinya. Dari sudut pandang fisik semata, Black Fiend Dragon tidak dapat menandingi Dread Fiend si naga. Dia langsung terlempar keluar dari pertempuran karena benturan tersebut. Dia pasti juga terkena ratusan cahaya biru itu, saat campuran sisik dan darah naga jatuh dari langit. Dengan mengatakan itu, Dread Fiend si naga tidak bernasib lebih baik. Jika lawannya hanya Black Fiend Dragon, maka dia yakin dia akan dapat mencabik-cabik Black Fiend Dragon meskipun dia harus berkorban sedikit. Namun, Meng Xing, yang berdiri di atas kepala Black Fiend Dragon, menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada Black Fiend Dragon. Pada titik ini, setidaknya 40 duri dari tubuh Dread Fiend si naga telah menghilang ke dalam kehampaan. Luka yang dideritanya tidak lebih ringan dari luka yang diderita naga Black Fiend. Meskipun dia telah bertahan melawan serangan Meng Xing dengan keterampilan bertahannya yang mengesankan, ketika dia mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang naga Black Fiend secara kritis, tombak naga di tangan Meng Xing muncul di hadapannya. Dia tidak ingin tombak naga itu mengenai tubuhnya. Tombak naga milik Meng Xing menyatu dengan dua bagian consolidated equipment terakhirnya. Dalam hal set armor legendaris, semakin banyak bagian yang dimilikinya, semakin sulit untuk membuat consolidated equipment scrolls. Kekuatannya juga lebih kuat. Ini bahkan lebih benar ketika dia menyatukan dua bagian terakhir dari armor. Itu adalah satu set lengkap, set armor legendaris 11 bagian. Kekuatan set armor ini, ketika digabungkan dengan kekuatan naga Black Fiend sendiri, hanya bisa dispekulasikan. Alasan utama mengapa Dread Fiend si naga takut pada tombak naga adalah karena ayahnya sendiri telah tewas akibat serangan tombak naga. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi seperti mereka tidak dapat bertahan melawan bentuk asli tombak naga. Energi yang sangat besar berputar-putar di udara. Zhou Weiqing tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Dread Fiend si naga, tetapi tampaknya Dread Fiend si naga tidak menang dalam tabrakan terakhir. Tubuh besar naga Black Fiend berputar di udara sambil mengeluarkan raungan yang keras. Keberhasilan serangan sebelumnya telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Sudah bertahun-tahun sejak dia bekerja dengan seorang rekan yang memiliki satu set lengkap set naga Black Fiend. Dia hampir lupa betapa kuatnya tombak naga itu. Dia tidak menyangka Meng Xing akan mampu menggunakan tombak pembunuh naga Black Fiend Devastation sejauh itu. Tombak naga yang menakutkan itu menunjuk ke depan sekali lagi, mata merah Meng Xing tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Semangat dan fokusnya sepenuhnya terkonsentrasi pada naga laut Dread Fiend. Naga laut Dread Fiend meraung marah saat dia bersinar untuk kedua kalinya. Namun, kali ini, tidak hanya tubuhnya yang bersinar, bahkan laut di bawahnya berkilauan terang. Hampir seketika, sejumlah besar atribut air membentuk sangkar besar, menjebak naga Black Fiend dan Meng Xing. Meng Xing menusuk sangkar itu berulang kali dengan tombak pembunuh naga penghancur iblis hitam, dan naga iblis hitam menyerangnya dengan ganas juga. Namun begitu serangan itu mengenai sangkar biru es itu, mereka meleleh dengan cepat. Bahkan jika beberapa bagiannya telah hancur, atribut air akan muncul dari bawah untuk membentuk kembali sangkar itu. Ada sedikit rasa lelah di mata naga laut iblis hitam setelah dia menggunakan kemampuan itu, tetapi sebagian besar ekspresinya adalah kegembiraan.
Ini wilayahku. Jadi bagaimana jika kekuatan gabungan kalian dapat menyaingi kekuatanku? Kalian tetap tidak dapat bersaing dengan kekuatan seluruh lautan. Pergi saja dan mati. Kalian berdua harus pergi dan mati saja. Hahaha. Begitu kalian menghabiskan energi kegelapan kalian, kalian akan selamanya beristirahat di lautan. Di lautanku. Tepat pada saat itu, mata Meng Xing berbinar. Dia mengangkat tombak naga di atas kepalanya dan menelusuri garis luar yang tampak seperti kelopak bunga berwarna merah. Kelopak bunga yang bersinar itu tidak berhasil menghancurkan penjara lautan Dreadfien si naga yang dibentuk dengan bantuan laut. Namun, pada saat berikutnya, 12 pilar kegelapan murni melesat ke langit dari segala arah. Mantra penyegel penangkal kegelapan yang telah dipersiapkan sebelumnya telah diaktifkan. Baik naga iblis hitam maupun Meng Xing tahu, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mustahil untuk menghabisi Dreadfien si naga di laut. Jika mereka dapat mundur dengan aman, itu sudah dianggap sebagai kemenangan. Namun, mereka telah bersiap untuk pertempuran ini sebelum mereka datang. Penangkal kegelapan adalah hadiah yang disiapkan khusus untuk Dreadfien si naga. Dapat dikatakan bahwa semua yang telah mereka lakukan dalam pertukaran sebelum ini adalah pengalih perhatian. Itu adalah rencana untuk memikatnya ke dalam jangkauan penangkal kegelapan. Hanya ketika memasuki jangkauan mantra, ia dapat menjadi daging di talenan mereka dan berada di bawah belas kasihan mereka. Benar saja, ketika 12 pilar hitam melesat ke langit, Dreadfien si naga terkejut diikuti oleh gelombang kepanikan sebelum ia melesat pergi seperti sambaran petir. Menempuh jarak 1000 meter hanya dalam hitungan detik bukanlah apa-apa bagi Dreadfien si naga. Tetapi tepat saat ia hampir lolos dari jangkauan mantra, ledakan keras terdengar saat ia memantul dari dinding cahaya hitam dengan Palace Master dari Mysterious Heavenly Palace. Dongfang sebagai pemimpin, 12 orang termasuk 4 Supreme Elder, 6 Heavenly Elder, dan God Tier Master Nihan, merapal mantra penyegel penangkal kegelapan. Mantra itu menyatukan kekuatan 5 Heavenly Emperor dan 7 Heavenly King. Dengan energi sekuat itu, bahkan jika mereka menghadapi Dreadfien si naga, mereka masih akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Belum lagi, mereka telah menggunakan banyak bahan langka hanya untuk menghancurkan Dreadfien si naga. Dreadfien si naga terlempar kembali ke laut. Namun, kali ini, rasanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Laut itu benar-benar hitam, tanpa sedikit pun tanda-tanda transparansi sebelumnya. Saat Dreadfien si naga jatuh ke laut yang seperti tinta, dia bisa merasakan tubuhnya dikekang oleh energi gelap yang sangat besar. Tekanan yang menyesakkan datang menerjang dari semua sisi. Atribut air yang kaya telah sepenuhnya disingkirkan. Apa yang dulunya laut telah sepenuhnya berubah menjadi atribut kegelapan yang tampaknya telah dicairkan. Tanpa atribut air dan dukungan laut, bahkan penjara laut yang besar tidak dapat menahan naga Blackfien. Hahaha, tidak terduga, bukan? Aku tidak dapat memikatmu ke daratan seperti waktu itu, tetapi aku masih berhasil memasukkanmu ke dalam bangsal kegelapan. Berapa banyak kekuatan aslimu yang dapat kau gunakan tanpa laut? Naga Blackfien terkekeh puas. Naga laut Dreadfien tertipu dan berjalan langsung ke dalam perangkap mereka. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang mendukung bangsal kegelapan, bahkan tanpa naga Blackfien, perlu beberapa saat sebelum naga laut Dreadfien dapat menerobos. Dalam jangkauan mantra ini, atribut kegelapan yang melimpah meningkatkan kekuatan naga Blackfien dengan tajam. Itu mengubah gelombang pertempuran hampir seketika. Percikan, air mengeluarkan suara saat tubuh besar naga laut Dreadfien menerjang keluar dari laut. Tubuhnya telah menjadi transparan, berubah menjadi tekstur kristal kebiruan. Itu adalah indikasi bahwa ia telah mencapai tahap tertinggi dalam kultivasinya. Dengan kekuatan tingkat dewa surgawinya, bahkan tanpa dukungan laut, ia tetap tangguh. Pada saat yang sama, raungan memekakkan telinga keluar dari mulutnya. Yang mengejutkan para ahli dari Istana Surgawi Misterius adalah bahwa meskipun terjebak dalam situasi yang sulit, naga laut Dreadfien bahkan tidak tampak sedikit pun gentar, jika memang ada. Bangsal kegelapan dapat menahan tubuhnya serta mengusir semua atribut air, hanya menyisakan atribut kegelapan. Namun, ia tidak dapat menghentikan suara tajam naga itu. Ini buruk, cepat, bunuh dia, dia mungkin punya kawan, desak Meng Xing. Wajahnya yang bertopeng berubah tiba-tiba. Dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengetahuinya? Dreadfien si naga tidak panik bahkan dalam situasi yang mengerikan seperti itu, dan dia bahkan mengeluarkan raungan. Itu hanya bisa berarti satu hal. Terlebih lagi,
kawannya pasti cukup kuat, kalau tidak dia tidak akan begitu tenang. Pikiran Black Fiend Dragon dan Meng Xing sinkron. Memanfaatkan energi gelap, mereka menyerang Red Fiend si naga seperti sambaran petir. Dalam pertempuran tingkat ini, sebagian besar kemampuan telah kehilangan signifikansinya, karena fisik petarung yang gigih bahkan dapat menahan kemampuan tingkat Dewa Surgawi tanpa sedikit pun goresan pada mereka. Hanya ketika mereka menggunakan keterampilan fusi mereka, mereka dapat melukai lawan mereka. Ledakan, dua tubuh besar bertabrakan sekali lagi di udara. Bangsal kegelapan memang kuat, saat serangan duo itu membuat Dread Fiend si naga yang sangat arogan itu terbang. Tombak pembunuh naga penghancur Black Fiend milik Meng Xing bahkan mampu meninggalkan jejak bekas tusukan di tubuhnya. Namun, vitalitas naga itu tidak bisa diremehkan. Dengan raungan yang marah, Dread Fiend si naga mengirimkan rentetan pukulan ke naga Black Fiend dan Meng Xing yang sedang dalam keadaan gila. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi diberi nama demikian karena suatu alasan. Saat Dread Fiend si naga menyerang dengan rentetan pukulan, tidak ada cara mudah bagi naga Black Fiend dan Meng Xing untuk membunuhnya bahkan setelah menang melalui World of Darkness. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, mereka pasti bisa membunuhnya perlahan-lahan. Tanpa dukungan energi atmosfer, ledakannya tidak akan bertahan lama. Dengan demikian, karena dia memilih untuk menyerang dengan ganas, dia pasti punya trik tersembunyi. Pada kesadaran itu, semua orang, termasuk Meng Xing, naga Black Fiend, dan pusat kekuatan misterius Heavenly Palace, merasa sedikit gelisah. Energi bergulung-gulung dengan keras di dalam bangsal kegelapan, menyebabkan 12 pilar cahaya hitam bergoyang sedikit demi sedikit dengan setiap ledakan kekuatan. Di luar bangsal, Zhou Weiqing merasa jauh lebih baik. Dengan bangsal kegelapan yang berisi energi di dalamnya, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh pertempuran itu. Dia melompat keluar dari laut dan terbang cukup dekat untuk menyaksikan pertempuran itu. Akhirnya mulai terasa seperti dia sedang duduk di gunung dan menyaksikan harimau-harimau bertarung. Meskipun Dread Fiend si naga berjuang untuk hidupnya, kekuatannya di dalam bangsal itu terasa lebih lemah. Zhou Weiqing juga sedikit kecewa, sepertinya Dread Fiend si naga tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kuncinya adalah bahwa tombak pembunuh naga penghancur Black Fiend terlalu kuat. Setiap kali diserang, tombak itu akan meninggalkan bekas luka di tubuh naga laut Dread Fiend. Seberapa kuatkah benda ini? Zhou Weiqing sama sekali tidak dapat membayangkannya. Jika mengikuti tren, tampaknya naga laut Dread Fiend pasti akan dikalahkan. Itu berarti dia tidak akan dapat menyaksikan kemunculan batu teleportasi spasial. Tiba-tiba, Zhou Weiqing menggigil dari dalam jiwanya dan tanpa sadar mencuri pandang ke Cakrawala. Seketika, dia tersentak kaget dan berkeringat dingin. Jauh dari Cakrawala, ada garis air yang menarik perhatian yang melaju kencang ke arah mereka. Setelah mengamati lebih dekat, Zhou Weiqing menyadari bahwa itu bukan sekadar gelombang biasa, itu jelas gelombang pasang yang besar. Zhou Weiqing, yang berada di luar bangsal kegelapan, paling bisa merasakannya saat aura mengerikan itu melewatinya. Tentu saja, itu lebih lemah daripada yang dipancarkan naga laut Dread Fiend. Namun, tanpa aura dari naga iblis hitam untuk mengimbanginya, Zhou Weiqing bahkan tidak bisa bernapas karena tekanan yang dipancarkan aura tersebut. Jika itu terjadi sebelum pertempuran ini, Zhou Weiqing mungkin masih sedikit tidak yakin. Namun, dia baru saja menyaksikan pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Bagaimana dia bisa melupakan perasaan yang terukir begitu dalam di dalam dirinya? Tingkat Dewa Surgawi. Tekanan itu berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi lainnya. Bagaimana ini mungkin, pikirnya. Namun, kenyataannya adalah bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Gelombang yang setinggi langit itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika Zhou Weiqing melihatnya, maka para petarung di dalam bangsal kegelapan tentu akan menyadarinya juga. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada naga laut iblis hitam lainnya? Naga iblis hitam meraung kaget dan kesal. Dengan suara ledakan, dia mengayunkan ekornya dan bertukar pukulan dengan naga laut iblis hitam di dalam bangsal, berhasil menghantamkannya ke penghalang bangsal. Hahaha, kau tidak menyangka ini, kan? Hari ini adalah hari kematianmu. Bagaimana mungkin aku mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan ayahku ketika dia dibunuh oleh kalian manusia kotor dan tipu daya kalian? Aku sudah merencanakan semuanya.
Jika bukan karena aku menunggu adikku mencapai tingkat Dewa Surgawi, mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Tentu saja, dia baru saja mencapai tingkat Dewa Surgawi belum lama ini dan dia belum terlalu stabil dalam kondisi itu. Namun, itu sudah cukup untuk menghancurkan kalian berdua. Penangkal milikmu ini sulit dihancurkan dari dalam, tetapi bagaimana dengan dari luar? Haha, kau mati. Dreadfian si naga melolong histeris saat perilakunya menjadi semakin liar. Bahkan jika itu akan menguras kekuatannya dengan sangat cepat, jika dia bisa bertahan sampai kedatangan saudaranya dan penghancuran World of Darkness, keduanya dapat dengan mudah menghancurkan Blackfian Dragon dan Meng Xing dan membunuh mereka. Dreadfian si naga yang terperangkap telah menebak dengan benar. World of Darkness dirancang untuk menahan serangan dari dalam. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan dapat menerobos dengan mudah. Namun, dari luar, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Untuk meningkatkan pertahanan di dalam, World dirancang untuk mengarahkan sebagian besar energinya untuk fokus ke dalam. Jika seseorang menyerangnya dari luar, akan jauh lebih mudah untuk merusak konstruksi tersebut. Jika Dreadfian si naga lainnya tiba, semua orang akan dikorbankan. Tanpa bantuan World, Dreadfian si naga yang terperangkap akan segera mendapatkan kembali semua kekuatannya. Dia terluka, tetapi Meng Xing dan Blackfian Dragon juga telah kehilangan sejumlah besar energi. Jika mereka berhadapan dengan para ahli tingkat Dewa Surgawi dalam situasi itu, mereka bahkan tidak akan bisa lari kecuali mereka menggunakan batu teleportasi spasial. Belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi tanpa sepengetahuannya, burung Oriole mengintai di belakang. Naga Laut Dreadfian memiliki trik ini di lengan bajunya, menjerumuskan semua orang dari Istana Surgawi Misterius, yang telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat rencana ini, ke dalam menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Jika kedua naga Laut Dreadfian berhasil, kekuatan terkuat saat ini dari daratan Surgawi Misterius akan musnah. Sama seperti yang dia katakan. Pada saat itu, mereka bahkan dapat menguasai daratan Surgawi Misterius sebagai monster laut. Bagaimanapun, mereka menggunakan kekuatan tingkat Dewa Surgawi. Para ahli tingkat Dewa Surgawi itu cepat. Dalam waktu sesingkat ini, adik laki-laki naga Laut Dreadfian telah menempuh setengah jarak. Jika dia tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya dari naga iblis hitam dan para ahli dari Istana Surgawi Misterius, dia akan mengintai lebih dekat, dan semua orang akan berada dalam bahaya pada saat itu. Meng Xing mengatupkan rahangnya dan bekerja sama erat dengan naga iblis hitam untuk menyerang, dan bertanya, apa sekarang? Naga iblis hitam juga mulai panik. Meskipun dia telah hidup selama hampir 10.000 tahun, dia tidak ingin mati. Mari kita mengerahkan seluruh kemampuan kita dan mencoba yang terbaik untuk memberikan pukulan berat kepada makhluk ini sebelum yang lain tiba. Akan jauh lebih baik jika kita punya lebih banyak waktu. Setelah bangsal kegelapan hancur, jangan ragu dan segera tinggalkan tempat ini dengan batu teleportasi spasial. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Akan terlambat jika kita selangkah lebih lambat. Meng Xing memiliki perasaan yang bertentangan. Dengan syarat komponen utama batu teleportasi spasial tetap berfungsi, batu itu tidak dapat mengangkut lebih dari 10 makhluk hidup secara bersamaan. Selain itu, mereka hanya dapat berteleportasi dalam jarak tertentu. Selain beberapa tetua yang akan ditinggalkan, Zhou Weiqing yang jauh tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup karena dia tidak berada dalam jangkauan batu transportasi spasial. Setelah bangsal kegelapan hancur, kecuali Meng Xing dan naga iblis hitam bergegas segera untuk membawa Zhou Weiqing ke dalam jangkauan batu itu, dia pasti akan mati. Namun, jika mereka melakukan itu, bagaimana orang-orang dari Istana Surgawi Misterius akan menghadapi lawan-lawan kuat di sini? Bahkan jika mereka memiliki 5 kaisar surgawi di antara mereka, berhadapan dengan 2 naga Laut Dreadfian tingkat Dewa Surgawi akan berarti kematian bagi mereka juga. Naga Laut Dreadfian lainnya semakin dekat. Meskipun luka di tubuhnya semakin bertambah setiap saat di bawah pengaruh bangsal kegelapan, tidak ada lagi waktu yang cukup bagi naga iblis hitam dan Meng Xing untuk memberikan pukulan vital pada makhluk itu. Pada saat itu, para tetua di Istana Surgawi Misterius yang sedang merapal mantra tampak ketakutan di wajah mereka. Namun, beberapa tetua tertinggi berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan setelah batu transportasi spasial diaktifkan. Namun, keadaan berbeda untuk 6 tetua normal. Jika seseorang harus ditinggalkan, pilihan akan dibuat di antara mereka.
Perubahan mentalitas seketika membuat bangsal kegelapan tidak stabil sejenak. Meng Xing merasa gelisah. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ada orang lain yang jauh lebih gelisah daripada dia. Yang harus dipertimbangkan Meng Xing hanyalah apakah Zhou Weiqing harus diselamatkan atau tidak. Di sisi lain, Zhou Weiqing masih punya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saat ini, dia sudah bisa melihat pengunjung itu mendekat dari jauh. Di tengah gelombang laut yang ganas, naga laut Dreadvian lain muncul di garis pandangnya. Dibandingkan dengan naga laut Dreadvian sebelumnya, yang ini jelas jauh lebih lemah. Tingginya tidak lebih dari 80 meter. Namun, bahkan dengan tinggi hanya 80 meter, fakta bahwa itu adalah dewa surgawi tetap sama. Bahkan jika itu hanya satu langkah di tingkat dewa surgawi, tingkat kaisar surgawi tidak sebanding dengannya. Apa yang harus dilakukan? Zhou Weiqing panik. Naga laut Dreadvian lainnya datang. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kesempatan lain baginya untuk mendapatkan batu transportasi spasial. Namun, bahkan jika ia berhasil mendapatkan batu transportasi spasial, apakah ia dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Bahkan jika ia berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Meng Xing dan orang-orang lainnya akan ditinggalkan dalam keadaan mati di sini. Pada saat itu, perasaan Zhou Weiqing saling bertentangan. Yang lebih buruk adalah bahwa tidak banyak waktu baginya untuk merenungkannya. Saat Zhou Weiqing menarik napas dalam-dalam, ia mengambil keputusan. Meskipun ia mengerti bahwa keputusan itu entah bagaimana tidak rasional, ia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya cara baginya untuk tidak menyesal. Sepasang sayap besar di punggungnya mengepak keras saat 6 sinar cahaya emas gelap bersinar dari tubuhnya. Didorong oleh sayap, tubuhnya terbang menuju lautan yang deras seperti aliran cahaya. Bersamaan dengan itu, suara Zhou Weiqing terdengar ke arah bangsal kegelapan. Meng Xing, cepatlah dan bunuh naga laut iblis yang mengerikan itu sementara aku mengalihkan perhatiannya untukmu. Zhou Weiqing terdengar tenang dan stabil secara emosional. Namun, ketika para ahli istana surgawi misterius mendengar suaranya, mata semua orang memerah, termasuk Meng Xing. Seorang teman yang dibutuhkan adalah teman sejati. Di mata mereka, Zhou Weiqing tidak lebih dari seorang master permata surgawi dengan basis kultivasi 6 permata. Dalam menghadapi kesulitan, dia tidak takut atau melarikan diri dengan egois. Yang dia lakukan adalah mengumpulkan keberaniannya dan terbang ke arah yang paling berbahaya. Semua itu agar dia bisa memberi mereka lebih banyak waktu. Suara Zhou Weiqing tidak pernah sekuat itu. Sebelum hari ini, para tetua mungkin memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun, itu hanya dalam hal kemampuan konsolidasi peralatannya. Namun sekarang kesan mereka terhadap Zhou Weiqing berbeda. Terlepas dari kultivasinya, apakah dia akan berhasil menghentikan naga laut iblis yang mengerikan atau tidak, semuanya akan diputuskan dalam sekejap. Kata-katanya saat itu telah berhasil menyalakan kembali tekad setiap ahli istana surgawi misterius. Beberapa tetua yang telah diliputi oleh rasa takut dan khawatir mereka telah mendapatkan kembali momentum mereka secara instan. Jika seorang master permata surgawi belaka dengan basis kultivasi di permata ke-6 dapat menatap kematian di mata saat ia menyerbu ke depan untuk menghadapi naga laut Dreadvian lainnya dengan sekuat tenaga, apalagi yang perlu mereka takutkan. Meng Xing menggigit bibirnya. Dia, yang selalu lembut dan elegan, mengeluarkan teriakan histeris. Bajingan, sebaiknya kau tetap hidup, suaranya keras, bahkan tajam. Namun, dia terdengar lelah pada saat itu. Seorang master permata surgawi di basis kultivasi permata ke-6 menghadapi naga laut Dreadvian tingkat dewa surgawi secara langsung. Apakah dia masih bisa kembali hidup-hidup? Meng Xing tidak dapat menahan air mata yang membanjiri matanya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi asing. Meng Xing merasa menyesal. Dia menyesal karena tidak memenuhi janjinya. Dia masih ingat sumpahnya untuk bersikap jernih. Jika dia diberi kesempatan untuk memulai yang baru, dia tidak akan ragu untuk menyerahkan dirinya kepada pria itu. Dia menyukainya. Mengapa dia bersikeras menjaga harga dirinya? Mengapa? Mungkinkah semua yang terjadi saat itu adalah hukuman karena dia mengingkari janjinya? Tidak, tidak, Weiqing, kamu harus kembali hidup-hidup, pikirnya. Rasa sakitnya berubah menjadi energi. Pada saat itu, di dalam batas bangsal kegelapan, naga laut iblis yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, bukanlah satu-satunya yang menjadi gila. Meng Xing juga menjadi gila dan meledak bersama naga laut iblis. Hitam berubah menjadi merah seketika.
Dari lokasi Mengsing, warna merah darah menyebar ke bawah di sepanjang tubuh naga iblis hitam. Tampaknya menyebar ke setiap sudut keberadaan naga dalam sekejap. Suasana yang mengerikan menyebabkan energi gelap di bangsal kegelapan terfokus ke arah naga iblis hitam. Bangsal kegelapan yang kuat juga melemah karena ekstraksi. Naga laut iblis hitam menghentikan gerakannya. Gila, mereka semua gila. Apa yang mereka lakukan jelas membakar kekuatan hidup naga iblis hitam. Naga iblis hitam terbakar. Dia telah memasuki tahap penuaan dan pembakaran akan mengurangi hidupnya hingga ratusan tahun dalam sekejap. Warna merah gelap hampir seketika mengunci naga laut iblis hitam. Mengsing menggigit bibirnya saat dia berpikir, jika dia mati, maka kalian semua akan mati bersamanya. Apakah Zhou Weiqing sudah mati? Tidak, dia belum mati, setidaknya untuk saat ini. Pada saat dia mengambil keputusan, dia telah membuang semua pikiran lain dari benaknya. Ketika dia terbang keluar, tidak ada lagi yang menahannya. Di antara para ahli istana surgawi misterius, tidak ada yang menatap Zhou Weiqing. Di mata mereka, dia tidak punya cara untuk lolos dari kematian. Dengan demikian, tak seorang pun melihat seberkas cahaya putih keperakan, berkilauan seperti galaksi bintang, bersinar dari tubuh Zhou Weiqing. Tato harimau di tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi sisik. Di bawah tekanan mengerikan dari lautan yang deras, gelombang aura yang dahsyat membubung ke langit. Seperti bilah tajam, ia menghantam naga laut Dreadfien yang mendekat dengan cepat. Zhou Weiqing sedang menghadapi makhluk tingkat dewa surgawi, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan segenap tenaganya. Pada saat itu, dia dalam kondisi puncak. Ketika cahaya perak membubung ke langit, lautan yang berada di bawah kendali naga laut iblis yang takut mulai bergejolak. Gelombang deras itu terbelah menjadi dua oleh sinar cahaya putih keperakan. Aura mengintimidasi dari tingkat dewa surgawi tidak dapat melukainya dan hanya mengalir melewatinya. Tatapan mata Zhou Weiqing berubah tajam. Ini mungkin pertempuran paling menantang sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan waktu sebanyak mungkin bagi orang-orang di bangsal kegelapan. Tentu saja, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia merasa tidak tahan lagi dengan lawannya, dia pasti akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, sekarang bukan saatnya. Apapun yang terjadi, dia harus mencoba. Entah mengapa, ketika dia memutuskan untuk menyerang naga laut iblis kedua, seluruh keberadaan dan pikirannya menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Seolah-olah, pada saat itu, alam spiritualnya telah menembus ke tingkat berikutnya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa menakjubkan perasaannya saat itu. Tidak lagi terasa menakutkan untuk menghadapi makhluk tingkat dewa surgawi yang maha kuasa. Naga laut Dreadfien tertegun sejenak oleh gangguan Zhou Weiqing saat posisi penyerangannya terhenti. Kekuatan Sein Energy yang mengalir mengancam naga laut. Di batas Sein Energy Zhou Weiqing, naga laut menyadari bahwa elemen air antara surga dan bumi tidak lagi di bawah kendalinya. Bagaimana ini mungkin? Naga laut Dreadfien kita adalah penguasa lautan. Bagaimana mungkin energi manusia memengaruhi elemen air sampai-sampai aku tidak bisa lagi mengendalikannya? Tentu saja, naga laut Dreadfien tidak tahu bahwa energi itu adalah Sein Energy yang melampaui semua atribut lainnya. Kekuatan Sein Energy dapat menyatu dengan atribut apapun. Setelah kultivasi Zhou Weiqing mencapai tingkat energi Dao Surgawi, kekuatan Sein Energy yang sebenarnya telah berlaku. Tidak peduli dengan lautan yang dipenuhi air, Zhou Weiqing mampu mengubah atribut kegelapan menjadi miliknya sendiri bahkan di dalam batas-batas bangsal kegelapan. Inilah keajaiban energi suci. Itu cocok untuk semua jenis pertempuran, dan itu dapat mengeluarkan kemampuan seseorang sepenuhnya. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, dia tidak akan berani bertindak sembarangan dengan atributnya yang ditekan. Dilihat dari penampilan fisik Zhou Weiqing, naga laut Dreadfien tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi kultivasinya. Dia adalah manusia, itu sangat jelas karena dia telah tiba bersama dengan pembangkit tenaga listrik istana surgawi misterius lainnya. Manusia itu berdiri di hadapannya sendirian, jelas bahwa dia bukan lawan yang mudah. Zhou Weiqing menyadari bahwa Dreadfien si naga di seberangnya telah memperlambat kecepatan geraknya, terpengaruh oleh Sein Energy yang dilepaskannya. Dia tahu bahwa lawannya pasti ketakutan. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengintimidasi lawannya semaksimal mungkin sehingga Dreadfien si naga tidak berani bertindak gegabah. Jika harus ada pertempuran serius,
dilihat dari tingkat kultivasinya saat ini, dan bahkan dengan dukungan Saint Energy, bagaimana dia bisa berada di posisi yang sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Karena itu, Zhou Weiqing tidak ragu-ragu dan mulai mengaktifkan keahliannya. Bayangan raksasa malaikat gelap muncul di atas kepalanya. Dalam sekejap setelah kemunculannya, gelombang energi mengerikan meledak dari malaikat api penyucian dengan 6 sayap, takluk dalam kegelapan. Zhou Weiqing memaksakan semua Saint energinya ke dalam keahliannya tanpa menahan diri. Tubuh malaikat api penyucian mengeras menjadi keberadaan fisik, separuh langit tampak berubah menjadi warna ungu kehitaman dalam sekejap. Sekarang, separuh lautan yang awalnya berada di bawah kendali Dreadfiend si naga telah berubah menjadi hitam. Pada saat itu, aura yang dilepaskan dari Zhou Weiqing tidak akan lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan tingkat Dewa Surgawi manapun. Bahkan orang-orang di bangsal kegelapan di sisi lain menyadari perubahan di sini. Tidak peduli apakah itu Master Istana Surgawi misterius Dongfang atau para tetua, setelah menyaksikan pemandangan dari jauh, mereka semua ternganga lebar. Ya Tuhan, kekuatan macam apa itu? Apakah itu dari Zhou Weiqing? Bagaimana dia memiliki kekuatan berkaliber seperti itu? Semua yang telah ditunjukkan oleh Zhou Weiqing telah melampaui imajinasi mereka. Namun, pada saat itu, apa pentingnya? Hanya ada kegembiraan yang tak berujung di hati para kekuatan istana surgawi misterius ini. Dalam keadaan yang begitu drastis, bagi Zhou Weiqing untuk menunjukkan kemampuan seperti itu, bagi mereka itu seperti turunnya seorang penyelamat. Satu-satunya yang gagal merasakan situasi di sisi lain adalah naga iblis hitam dan Meng Xing, karena pikiran mereka terkonsentrasi pada pertempuran mereka. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang Dreadfiend si naga di World of Darkness. Kekuatan Blackfiend Dragon, yang seluruh tubuhnya dihujani warna merah, meningkat setidaknya 1 kali lipat. Bukan hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga menyerap sebagian besar energi yang tersedia dari World of Darkness, yang berarti bahwa 12 pembangkit tenaga misterius Heavenly Palace juga telah menyerap sebagian besar energi mereka. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan Blackfiend Dragon mencapai puncaknya. Di atas penindasan Meng Xing, Dreadfiend si naga yang berseberangan menerima pukulan berat satu demi satu. Bahkan dalam pertempuran fisik, Dreadfiend si naga tidak lagi sebanding dengan Blackfiend Dragon. Dari penampilan luarnya, Zhou Weiqing tampak seperti dia telah sepenuhnya mengalahkan Dreadfiend si naga di hadapannya, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia hanyalah macan kertas yang akan terkoyak kapan saja. Yah, keberuntungan Zhou Weiqing tidak seburuk itu. Dia beruntung karena Dreadfiend si naga baru saja bergabung dengan jajaran Dewa Surgawi, dia belum membiasakan diri dengan kemampuan Dewa Surgawi. Selain itu, ayah dari 2 Dreadfiend si naga terbunuh di tangan Istana Surgawi misterius. Oleh karena itu, para naga laut masih cukup waspada terhadap kekuatan besar Istana Surgawi misterius. Jadi, setelah merasakan gelombang energi Zhou Weiqing yang meledak-ledak, Dreadfiend si naga tidak berani bertindak gegabah. Dia melepaskan aura dominannya, yang mengakibatkan konfrontasi yang stagnan dengan Zhou Weiqing. Malaikat api penyucian sepenuhnya mengubah dirinya menjadi makhluk fisik, secara bertahap melayang ke sisi Zhou Weiqing, dan membeku. Energi suci Zhou Weiqing lebih kuat dari sebelumnya, tidak menjadi masalah baginya untuk mempertahankan kebangkitan malaikat api penyucian. Tuanku, aku bersedia bertarung untukmu, suara malaikat api penyucian terdengar dalam diri Zhou Weiqing. Merasakan gerakan energi malaikat yang tidak menentu, Zhou Weiqing juga kehilangan fokusnya. Awalnya ia bermaksud hanya menggunakan kekuatan malaikat api penyucian untuk membantunya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa malaikat api penyucian yang telah dipanggilnya begitu kuat hingga sejauh itu. Karena hubungan internal mereka, Zhou Weiqing dapat merasakan dengan jelas bahwa malaikat api penyucian yang telah dipanggilnya memiliki banyak kemampuan tingkat Kaisar Surgawi. Mungkin juga kekuatannya tidak dapat dipertahankan lama dan hanya dapat bertarung dalam waktu singkat, tetapi bagi Zhou Weiqing, itu berarti kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah ciptaan energi suci. Dengan sangat gembira, Zhou Weiqing mengunci pandangannya ke naga laut Dreadfiend yang jauh. Ia tidak akan gegabah mendesak malaikat api penyucian untuk melancarkan serangan. Selama dia bisa terus menahan tekanan Dreadfiend si naga dan mencegahnya mempengaruhi World of Darkness, dia telah mencapai tujuannya. Dia sama sekali tidak akan percaya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi dalam pertempuran sejati hanya dengan energi suci miliknya.
Dreadfiend si naga menghentikan gerakannya di lautan yang deras, dan mengamati malaikat api penyucian dari jauh. Dia memang ragu-ragu. Aura yang mengalir dari malaikat api penyucian cukup kuat, dan yang terpenting bukanlah malaikat itu, tetapi manusia yang memanggilnya. Dreadfiend si naga tidak dapat melihat Zhou Weiking dengan jelas saat dia sepenuhnya ditelan oleh sinar putih keperakan. Karena terhalangnya Sein Energy, dia tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Zhou Weiking. Namun, dia dapat merasakan bahwa sinar cahaya putih keperakan itu pasti memiliki kekuatan penghancurnya sendiri, jenis atribut yang bahkan dapat menggetarkan jiwanya. Energi apa sebenarnya itu? Dreadfiend si naga telah hidup di lautan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu adalah pertemuan pertamanya dengan Sein Energy. 10 detik telah berlalu dalam momen keraguan naga air itu. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking telah mengamankan banyak waktu yang berharga bagi Blackfiend Dragon dan Meng Xing, yang berada di Darkest Spelling Seal. Raungan keras yang mengamuk terdengar dari World of Darkest saat tubuh raksasa Dreadfiend si naga berbenturan dengan World of Darkest, dan sinar merah menusuk kepalanya. Gelombang energi yang sangat terkonsentrasi meledak di World of Darkest. Itu hanya terjadi ketika Dreadfiend si naga menyesuaikan asal kekuatan hidupnya, jika saja ia tidak dihancurkan oleh serangan yang datang. Rura, dari seberang Zhou Weiking, Dreadfiend si naga tidak tahan lagi dengan situasi tersebut. Jika ia tidak datang untuk menyelamatkan saudaranya itu akan terbunuh di bangsal kegelapan. Saat itu, apa yang akan terjadi padanya jika ia menjadi satu-satunya yang tersisa bagi orang-orang untuk mengarahkan serangan mereka? Ombak menderu, dan gelombang pasang setinggi 1000 meter berputar di udara, menampilkan gambar Dreadfiend si naga yang diciptakan oleh air. Ia melemparkan rahang dan cakarnya ke arah Zhou Weiking dan malaikat api penyucian yang telah dipanggilnya. Keterampilan yang diaktifkan oleh Dreadfiend si naga adalah salah satu keterampilan terhebatnya. Naga air itu tidak terdiri dari air laut biasa, tetapi elemen air yang sepenuhnya dimurnikan. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi yang mampu mengelola ciptaan dalam skala seperti itu. Ekspresi Zhou Weiking menjadi masam, naga laut Dreadfiend telah melancarkan serangannya. Dia tidak punya pilihan lain. Malaikat api penyucian melompat keluar. Dengan kilatan cahaya hitam, malaikat itu telah terbang 1000 meter di hadapan Zhou Weiking. Dengan gerakan lengannya, turunlah awan hujan dari langit dalam sekejap dan gelombang energi atribut kegelapan yang terkonsentrasi meledak. Bola-bola cahaya ungu tua besar dengan radius 10 meter turun dari langit satu demi satu, menghantam naga air yang mengerikan itu langsung di kepalanya seperti hujan meteor. Dengan raungan yang memekakkan telinga, setiap turunnya bola-bola cahaya ungu tua yang sangat besar itu akan memercikkan riak besar pada naga air, yang secara efektif menghancurkan bagian-bagian tubuhnya. Namun, naga air itu terlalu besar. Tidak peduli berapa banyak bola cahaya ungu tua yang jatuh, mereka tidak melakukan apapun untuk melukai bagian utama tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai malaikat api penyucian. Pada saat itu, barulah malaikat api penyucian yang dipanggil oleh Zhou Weiking menunjukkan kengeriannya yang sebenarnya. Tubuh besar itu muncul seperti malaikat yang baik hati di udara, sementara warna-warna pekat ungu kehitaman muncul seperti awan yang mengerikan tanpa suara. Namun, tubuh malaikat api penyucian mulai mengembang tiba-tiba, mengubah dirinya menjadi bola cahaya hitam gelap dengan radius ratusan meter, dan berbenturan keras dengan naga air. Teriakan tajam itu membuat Zhou Weiking pusing. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa naga air di kejauhan meleleh seperti es, lenyap dalam energi seperti ungu gelap yang mengerikan. Malaikat api penyucian mengorbankan tubuh dan hidupnya untuk melindungi serangan yang datang ke arah Zhou Weiking. Dilihat dari penampilannya, sepertinya pertempuran berakhir dengan seimbang. Namun, kenyataannya berbeda. Zhou Weiking telah memberikan segalanya untuk memanggil malaikat api penyucian. Di sisi lain, Dreadfiend si naga hanya menguji kemampuannya dengan melancarkan serangan naga air. Kekuatan terbesarnya adalah tubuhnya sendiri. Setelah menyadari bahwa malaikat api penyucian yang dipanggil oleh lawannya telah disingkirkan semudah itu, Dreadfiend si naga tertegun sejenak. Setelah sadar kembali, ia berpikir, sepertinya manusia ini tidak sekuat yang kubayangkan. Tubuhnya yang besar mulai bergerak. Bagi orang kuat seperti Dreadfiend si naga, menempuh jarak ribuan meter hanya butuh waktu sekejap. Namun, saat ia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan Zhou Weiking dan bergegas menyerang bangsal kegelapan,
perasaan aneh merayapi kekuatannya, membuat naga laut itu gemetar. Zhou Weiqing masih memancarkan energi yang mengerikan. Itu adalah aura yang tak kenal takut, yang terasa seperti akan menghancurkan seluruh dunia dengan tangan kosongnya. Tubuh besar setinggi ratusan kaki itu berdiri di atas ombak. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu, tampak seperti ilusi. Namun, saat bayangan itu muncul, warna langit dan bumi pun berubah. Seluruh lautan berubah menjadi abu-abu, bahkan langit pun serupa. Abu-abu, abu-abu tak berujung, dan ancaman dingin yang tak tertandingi. Lautan yang tadinya deras langsung tenang setelah bayangan abu-abu besar itu muncul. Lautan itu menjadi setenang cermin besar, bahkan tidak ada sedikit pun ombak yang terlihat. Naga laut Dreadfien, yang awalnya tampak melayang di udara karena ombak, jatuh langsung ke laut. Semua tekadnya telah runtuh, terpengaruh oleh hawa dingin dari jiwanya. Tubuh Zhou Weiqing melayang di udara. Posisinya sekarang berada di tengah dada bayangan abu-abu besar itu. Bayangan abu-abu yang sangat besar itu tampak seperti menyatu dengannya di latar belakang. Langit dan bumi berwarna abu-abu dan hari itu redup. Pada saat itu, laut hanya dipenuhi dengan kejahatan yang tak berujung. Memang, Zhou Weiqing meluncurkan pemanggilannya sekali lagi, dan Dewa Iblis turun. Dewa Iblis, dipanggil oleh penjaga Dewa Iblis. Energi suci Zhou Weiqing di tubuhnya hampir habis. Namun, dia sendiri dapat dengan jelas merasakan bahwa Dewa Iblis ini berbeda dari yang dia panggil sebelumnya. Pemanggilan sebelumnya hanyalah kemunculan seketika dari proyeksi Dewa Jahat. Namun, kali ini, dia benar-benar memanggil Dewa Jahat yang sebenarnya, dan bukan hanya kemunculannya yang singkat. Proyeksi Dewa Jahat yang besar itu hanya berdiri dalam keheningan total di belakang Zhou Weiqing, tetapi itu sudah cukup baginya. Yang mengejutkan Zhou Weiqing adalah saat Dewa Jahat itu tiba, energi suci di tubuhnya telah sepenuhnya lenyap dan telah mengalir ke dalam Dewa Jahat itu. Namun, saat proyeksi itu telah menyelesaikan penampilannya, semua energi atmosfer dari langit dan bumi berkumpul menuju tubuh Dewa Jahat dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, dia juga terpengaruh, energi suci di tubuhnya menyerap energi atmosfer yang sangat terkonsentrasi dan murni ini, mengisi ulang energinya dengan gila-gilaan. Energi suci di dalam dirinya tampaknya dimurnikan sekali lagi, seperti bagaimana galaksi bintang akan menjadi cerah. 36 titik akupuntur kematian tampaknya telah berhenti berputar dengan gila-gilaan, dan berubah menjadi 36 mulut yang melahap, secara efektif memadukan energi atmosfer ini ke dalam tubuhnya sendiri. Faktanya, bahkan Zhou Weiqing sendiri tidak menyadari bahwa alasan dia mampu melakukan hal-hal seperti itu bukan hanya karena kemampuan kebangkitan energi sucinya. Yang lebih penting, itu karena garis keturunannya sendiri. Di dalam Zhou Weiqing, terdapat garis keturunan harimau Dewa Setan Kegelapan. Garis keturunan harimau Dewa Setan Kegelapan berada pada level yang sama dengan garis keturunan Kaisar Naga. Dalam garis keturunan harimau Dewa Iblis Kegelapan, yang terkuat adalah aliran garis keturunan Dewa Iblis. Dengan kata lain, potensi batinnya telah dilepaskan sepenuhnya di bawah tekanan yang sangat besar. Berkat perpaduan garis keturunan Dewa Iblis ini dan energi suci miliknya, ia mampu memanggil proyeksi Dewa Iblis yang sebenarnya. Itu adalah Dewa Iblis yang sah, bahkan melampaui jajaran mereka yang berada di tingkat Dewa Surgawi dan di atasnya. Meskipun itu hanya proyeksi dan dengan demikian, tidak dapat bertarung untuk Zhou Weiqing, langit dan bumi dibatasi oleh perintahnya setelah muncul, kecuali kehadiran kuat dari makhluk lain dengan level yang sama juga hadir. Memang benar bahwa Dewa Iblis ini tidak akan mampu melancarkan serangan seperti Dewa Iblis sebelumnya yang dipanggil Zhou Weiqing saat kultivasinya masih belum memadai. Namun, aura dan intimidasi yang dimilikinya adalah milik Dewa Iblis sejati. Ia tidak perlu menyerang dalam bentuk apapun, tetapi begitu muncul, naga laut Dreadfien, yang telah jatuh ke laut, diliputi rasa takut. Ia tidak lagi berani melancarkan serangannya ke arah Zhou Weiqing. Pada saat itu, Zhou Weiqing sendiri tenggelam dalam keadaan misterius. Hanya dalam rentang beberapa tarikan napas, ia telah sepenuhnya mengisi kembali semua energi suci yang telah dikonsumsinya sebelumnya. Selain itu, ada peningkatan lain pada kemampuannya. Yang lebih penting adalah bahwa energi suci telah dimurnikan lagi. Secara tidak sadar, ia mengetahui bahwa ia dapat menyentuh batas tingkat ke-38. Dewa Iblis, apakah aku benar-benar membangkitkan Dewa Iblis? Pikirnya. Namun, ia segera menyadari bahwa ia salah.
Ia tidak memiliki cara untuk menghubungi Dewa Iblis yang telah dibangkitkan di belakangnya. Tidak ada cara untuk berkomunikasi bahkan lewat suara. Terakhir kali, Zhou Weiqing sedikit bingung, tetapi seluruh medan perang telah berubah setelah kehadiran Dewa Iblis yang telah dipanggilnya. Pertama, naga laut Dreadfien yang telah berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba jatuh ke laut dalam, ia bahkan tidak berani melarikan diri. Ia melingkarkan dirinya menjadi bola di dalam air, memancarkan semua energi internalnya untuk menahan diri agar tidak terkikis oleh kekuatan jahat yang mengerikan. Di sisi lain, bangsal kegelapan memiliki atribut jahat yang terkurung di dalam dirinya sendiri. Ketika dunia luar telah dipenuhi dengan atribut jahat, kekuatan bangsal kegelapan langsung meningkat. Naga laut Dreadfien, yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, momentumnya ditekan. Situasinya menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, perubahan Zhou Weiqing akhirnya ditemukan oleh naga iblis hitam dan Meng Xing. Ketika mereka melihat dunia di luar bangsal kegelapan ditelan abu-abu dan tubuhnya mengambang di tengah bayangan abu-abu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menghentikan serangan mereka. Dia benar-benar menghentikan Dreadfien si naga. Kekuatan apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pikir Meng Xing. Baik dia maupun siapapun di antara para ahli misterius Heavenly Palace tidak tahu bagaimana Zhou Weiqing melakukannya, mereka juga tidak dapat menyimpulkan kemampuan sejatinya lebih jauh. Saat itulah Dreadfien si naga yang terperangkap di dalam World of Darkness mengamuk. Terlepas dari spesies makhluk hidup, seseorang tidak akan pernah hanya menunggu kematian atau dengan rela menyerahkan hidupnya ketika dihadapkan pada kematian yang tak terhindarkan, apalagi seorang ahli tingkat dewa surgawi. Dalam sekejap Blackfien Dragon dan Meng Xing kehilangan fokus mereka, sinar biru tua yang sangat terkonsentrasi meledak dari pusat tubuhnya. Lapisan sinar biru itu tampak begitu istimewa. Itu adalah rona biru yang belum pernah ditemukan siapapun. Biru itu memberi orang perasaan nyaman dan transparan. Gelombang energi yang mengerikan itu tampaknya telah meningkat secara tiba-tiba, dan naga laut Dreadfien akan menggigil setiap kali sejumlah besar energi itu berubah. Sinar cahaya biru melingkar meledak dari tubuhnya satu demi satu. Atmosfer yang menakutkan itu tampaknya berusaha menerobos bangsal kegelapan yang diberdayakan. Apa ini? Pikir Meng Xing. Naga Blackfien terkejut. Oh tidak, ia akan meledak sendiri dari inti nukleusnya. Cepat, hentikan. Pada saat itu, Meng Xing dan naga Blackfien tidak lagi berani menahan diri. Jika naga laut Dreadfien berhasil meledakkan inti nukleusnya sendiri, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di bangsal kegelapan yang akan keluar hidup-hidup. Sinar merah pekat melesat ke langit dan tubuh naga Blackfien segera kehilangan warnanya. Namun, seluruh sinar merah itu langsung masuk ke tubuh Meng Xing dan mengalir ke dalam tombak pembunuh naga Blackfien Devastation. Mati, teriak Meng Xing, dan warna-warna menyilaukan meledak dari set baju zirah naga Blackfien. Cahaya merah itu meluas, dan tombak pembunuh naga Blackfien Devastation terlepas dari genggaman Meng Xing, langsung berubah menjadi tombak naga besar sepanjang 50 meter. Sinar merah itu lenyap begitu bersinar. Naga laut Dreadfien bermaksud untuk meledak sendiri di bagian paling akhir, sementara naga Blackfien dan Meng Xing melancarkan serangan mereka, Devastation. Sebelumnya, mereka menahan diri untuk tidak mengaktifkan serangan itu, bahkan jika naga laut Dreadfien lain telah menuju ke arah mereka dan menimbulkan ancaman besar, mereka tetap tidak akan menggunakan teknik itu. Alasannya adalah saat diluncurkan, kekuatan Meng Xing dan naga Blackfien akan langsung berkurang 90%. Bagi mereka, ini adalah serangan dari asal mereka. Saat Devastation diluncurkan, orang bisa membayangkan tingkat kerusakan dari serangan yang mencakup semua energi Blackfien Dragon dan Meng Xing. Sementara jeritan memekakkan telinga terdengar, Dreadfien si naga bereaksi seketika. Meskipun belum melepaskan semua energinya dari inti nukleusnya, ia tetap memilih untuk meledakkan dirinya sendiri saat itu juga. Jika tidak, jika terkena Devastation, ia bahkan akan kehilangan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dari jauh, orang bisa melihat seluruh permukaan laut bergetar hebat secara tiba-tiba. Di World of Darkness yang besar, semua sinar hitam menyusut sejenak, dan kemudian, suara ledakan yang mengerikan keluar. Meskipun ada serangan Devastation dan penghalang World of Darkness, itu masih merupakan ledakan diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Kekuatan ledakan dahsyat itu membuat setiap makhluk hidup menggigil.
Pada saat itulah awan berbentuk jamur raksasa setinggi 1000 meter yang terbentuk oleh gelombang yang tidak menentu muncul di laut. Dalam radius 100 mil, semua makhluk hidup di lautan musnah menjadi debu pada saat itu juga, tidak ada nyawa yang tersisa. Proyeksi Dewa Iblis dimaksudkan untuk hanya memiliki aura dan tidak akan mampu menahan serangan apapun. Dengan kultivasi Zhou Wei Qing, bahkan dengan bantuan energi suci, mustahil baginya untuk mengaktifkan keterampilan Dewa Iblis. Proyeksi Dewa Iblis dimaksudkan untuk membuat lawan takut menyerang dirinya sendiri. Namun, proyeksi Dewa Iblis menghilang bersama dengan ledakan diri naga laut Dreadfien. Untungnya, itu telah dipanggil oleh Zhou Wei Qing dengan menggunakan penangkal Dewa Iblis. Ketika ledakan terjadi, semua energi jahat segera mengelilingi tubuh Zhou Wei Qing, akhirnya melindunginya. Pada saat ini, kekuatan Zhou Wei Qing ditunjukkan. Dia memiliki transformasi naga harimau, pertahanan yang kuat dengan perisai Dewa Abadi dan perlindungan oleh penangkal Dewa Iblis. Meskipun seluruh keberadaannya telah terlempar oleh kekuatan yang mengerikan itu, dia tidak benar-benar mengalami cedera apapun. Tentu saja, ini juga karena kegagalan Dreadfien si naga dalam melepaskan semua energi inti nukleus. Itu dihantam oleh kehancuran dan penghalang bersamaan dari penangkal kegelapan. Kalau tidak, itu tidak akan semudah hidup dalam kesengsaraan dalam jarak 100 mil. Tingkat Dewa Surgawi adalah keberadaan yang maha kuasa. Tidak akan mudah untuk membayangkan kehancuran yang dibawa oleh kematian sosok yang begitu perkasa. Dengan kata lain, jika pembangkit tenaga listrik seperti Dreadfien si naga meledakkan inti nukleusnya sendiri di Kekaisaran Fei Li, setidaknya setengah dari kekaisaran yang indah itu akan hancur menjadi tidak ada. Orang hanya bisa membayangkan tingkat kehancurannya energi yang mengerikan itu muncul dan membesar di atmosfer. Gelombang energi yang besar membuat semua orang menggigil dari lubuk hati mereka. Pada saat ledakan itu, kerusakan pada naga iblis hitam dan Meng Xing jelas paling besar, karena mereka adalah yang paling dekat dengan tempat kejadian. Pada saat-saat terakhir, naga iblis hitam melindungi Meng Xing dengan sayapnya dan melindunginya sebaik mungkin dengan tubuh tingkat Dewa Surgawinya. Set lengkap armor naga iblis hitam pada Meng Xing juga memainkan peran kunci yang mencegah Meng Xing tercabik-cabik. Meskipun demikian, ledakan yang mengerikan itu masih melemparkan semua orang, dan gelombang kejut yang besar menyebabkan mereka tersebar di lautan dalam jarak 100 mil. 6 tetua tingkat Raja Surgawi langsung berubah menjadi debu. Pada saat inilah kekuatan dan kelemahan kultivasi seseorang ditunjukkan. 5 tetua tingkat Kaisar Surgawi selamat. Meskipun mereka semua terluka parah, mereka berhasil tetap hidup berkat perlindungan dari bangsal kegelapan. Demikian pula, yang selamat lainnya adalah Nihan. Meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi tingkat Dewa Surgawi, dia masih berada di level Raja Surgawi. Yang terpenting, dia mengenakan set baju zirah legendaris 9 potong. Dalam hal pertahanan, dia jauh melampaui para tetua biasa. Namun, dari ledakan yang mengerikan itu, bahkan naga laut Dreadfien lainnya telah terlempar. Wajar saja jika mereka terlempar ke arah yang berbeda oleh ledakan itu, dengan semuanya terpisah satu sama lain. Juga selama ledakan yang mengerikan ini, di area inti ledakan, lautan tampaknya langsung jatuh ratusan kaki. Bahkan pasir di dasar laut telah tenggelam, diikuti oleh gelombang pasang yang besar. Dengan gelombang kejut yang kuat bersama dengan gelombang besar, itu terjadi dalam sekejap. Bahkan jika ada orang yang masih setengah sadar, mereka tidak akan dapat melihat siapapun lagi. Meskipun Zhou Wei Qing tidak benar-benar terluka oleh ledakan yang menakutkan itu, Dewa Iblis yang telah dipanggilnya telah lenyap menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah telah kehilangan koneksi dengan garis keturunan tertentu, sehingga membuatnya tidak dapat memanggil Dewa Iblis sekali lagi, tidak peduli seberapa banyak dia berhasil menyalurkan energi suci dalam waktu singkat. Dengan cara yang sama, kekuatan terakhir Dewa Iblis telah melindungi tubuhnya tetapi tidak dapat menghentikan ledakan yang akan melemparkan tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak realistis, berada di permukaan laut pada sedetik dan di bawah gelombang deras pada detik berikutnya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, lingkungan menjadi tenang. Gegar otak yang kuat mungkin tidak menyebabkan kerusakan serius pada Zhou Wei Qing, tetapi ia tetap tertidur hingga tak sadarkan diri karena tekanan yang memengaruhi tubuhnya. Terlepas dari betapa menakutkannya ledakan sebelumnya, laut tetaplah laut yang besar. Bahkan dengan kekuatan penghancur sebesar itu tidak berarti apa-apa bagi lautan yang luas. Tidak lama kemudian, lautan kembali tenang.
Semuanya menjadi tenang sementara keadaan sekarang tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhou Weiqing merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh wajahnya. Ia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan tanpa sadar membuka matanya. Detik berikutnya, ia menutupnya karena ketika ia membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah sinar matahari yang menyilaukan. Melindungi wajahnya dengan telapak tangannya, Zhou Weiqing membuka matanya lagi setelah ia membiasakan diri dengan cahaya yang menyilaukan itu. Terhalang oleh tangannya, ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Saat itu, ia telah mendapatkan kembali kesadarannya serta ingatannya dan mengingat kembali kejadian sebelumnya. Yang mengejutkannya adalah ia merasa seolah-olah berada di daratan, dan tidak mengambang di laut. Melalui celah-celah di antara jari-jarinya, dia melihat tubuh seorang wanita. Tentu saja, tubuh itu berpakaian. Dia tiba-tiba duduk dan energi suci tampaknya mengalir melalui seluruh tubuhnya secara instan. Kultivasi Zhou Weiqing tidak melemah. Lapisan cahaya putih keperakan tampaknya benar-benar menelan tubuhnya dalam sekejap. Orang yang berdekatan dengannya tidak terganggu meskipun dia bereaksi, dan setelah Zhou Weiqing memperhatikan dengan saksama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Itu kamu." Duduk tidak jauh darinya, wajah cantik pucat yang dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi rumit lainnya muncul di hadapan Zhou Weiqing. Bukankah ini Meng Xing, pikirnya. Selain Meng Xing, tidak ada orang lain. Meng Xing telah berganti pakaian bersih tetapi wajahnya sangat pucat yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak sehat. Seluruh tubuhnya terbaring di pantai, membuatnya tampak feminin dan rentan. Sepertinya embusan angin pun dapat menerbangkan prajurit pembunuh naga wanita itu. Melihat energi suci putih keperakan yang bersinar terpancar dari Zhou Weiqing, sudut bibir Meng Xing melengkung, dengan sarkasme yang jelas, "Akhirnya kau bangun." Menatap tatapannya yang lemah namun energi, Zhou Weiqing tiba-tiba merasakan wajahnya memanas. Selama waktu itu, tidak ada lagi alasan baginya untuk menyembunyikan kultivasinya. "Di mana kita?" Zhou Weiqing berdiri dan melihat sekeliling. Dia kemudian menyadari bahwa mereka berada di sebuah pulau. Pulau itu tidak tampak besar, tetapi itu hanya karena seluruh pulau tidak dapat dilihat karena batu-batu dan terumbu karang di belakang mereka, dibandingkan dengan lautan luas tepat di depan mereka. Pada titik ini, lautan tampak sangat tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Matahari mulai terbenam di barat. Masih pagi ketika mereka bertarung melawan Red Vien si naga. Tampaknya dia tidak sadarkan diri selama 4 hingga 6 jam. Ini seharusnya sebuah pulau kecil di laut, karena jaraknya dari daratan, aku juga tidak yakin. Aku baru bangun 1 jam sebelum kamu. Meng Xing berbicara dengan datar, tidak ada emosi dan kata-katanya yang dingin tidak nyaman di telinga. Zhou Weiqing memaksakan senyum dan berkata, "Kamu memang seorang ahli tingkat kaisar surgawi. Kemampuan beradaptasimu jauh lebih kuat dariku." Meng Xing tiba-tiba tertawa, meskipun wajahnya pucat dan rambutnya berantakan, tidak ada yang bisa menyembunyikan kecantikan dan keanggunannya, seorang ahli tingkat kaisar surgawi. Aku akan dengan mudah dibunuh bahkan oleh seorang master permata surgawi dengan basis kultivasi 3 permata saat ini. Setidaknya 60% meridianku telah hancur, dan kekuatanku yang tersisa kurang dari 20%. Setelah mencerna kata-katanya, Zhou Weiqing tercengang. Meskipun dia menduga bahwa luka Meng Xing tidak ringan, dia tidak pernah menyangka lukanya akan separah ini. Tatapan Meng Xing tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap tajam ke arah Zhou Weiqing. Kaulah yang terkuat. Menghadapi naga laut iblis tingkat dewa surgawi sendirian tanpa dukungan apapun, kau tidak hanya berhasil menunda lawanmu tetapi juga mampu mundur dengan selamat. Bagaimana aku harus menyapamu, Tuan Penyamar yang terhormat? Otot-otot wajah Zhou Weiqing sedikit berkedut. Apa Tuan Penyamar? Aku tidak mengerti. Itu benar, aku memang menyembunyikan beberapa kekuatanku yang sebenarnya, tetapi itu hanya untuk membela diri. Meng Xing tiba-tiba duduk. Karena gerakannya memengaruhi luka-lukanya, rasa sakit terlihat jelas di wajah cantiknya. Zhou Weiqing bergegas membantunya, tetapi Meng Xing menjerit keras, "Jangan mendekat." Zhou Weiqing hanya bisa menghentikan langkahnya. Meng Xing mengangkat satu lengannya perlahan dan membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah cincin. Zhou Weiqing tertegun dan segera menundukkan kepalanya untuk melihat. Saat itulah dia menyadari bahwa cincin Sumerunya telah tertukar tempat. Meng Xing berkata dengan marah, "Apakah kamu masih ingin berbohong kepadaku? Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku tentang isi cincin ini."
Aku mungkin tidak tahu yang lain, tetapi bagaimana mungkin aku tidak tahu pesawat ulang-alik Neptunus? Bertahun-tahun yang lalu, pesawat ulang-alik Neptunus telah lama hilang di daratan tanpa batas. Apakah aku masih perlu menjelaskannya lebih lanjut? Wajah Zhou Weiqing membeku. Tidak peduli bagaimana dia akan membantah, buktinya ada tepat di hadapan mereka, dia tidak punya pilihan lain. Sambil tertawa getir, Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Baiklah, karena kau sudah tahu, tidak ada gunanya bagiku untuk terus menyembunyikan kebenaran. Kau benar, Binger dan aku datang dari daratan tanpa batas, dan kami tiba di sini dengan pesawat ulang-alik Neptunus." Meng Xing menatap dingin ke arah Zhou Weiqing, tanah suci tercela di daratan tanpa batas itu, apakah kau lupa sumpah tahun itu? Apakah benar-benar hanya kalian berdua yang datang kali ini? Zhou Weiqing menjawab, hanya kami berdua, dan kau salah paham. Kami tidak termasuk dalam tanah suci manapun. Kau masih mencoba berbohong untuk keluar. Meng Xing sangat marah. Zhou Weiqing mengangkat bahu, apa alasanku berbohong padamu? Kau sendiri yang mengatakannya, bahkan seorang master permata surgawi dengan basis kultivasi 3 permata dapat dengan mudah mengambil nyawamu. Bagaimana aku bisa kalah dari seorang master permata surgawi tingkat atas sih? Jika bukan karena sumpah tahun itu, makhluk-makhluk yang datang kali ini tidak akan setingkat dengan kita. Kau telah melihatnya sendiri. Aku mungkin telah menyembunyikan kekuatanku tetapi basis kultivasiku hanya 9 permata. Jika janji itu diabaikan, tidak akan menjadi masalah bagi 5 tanah suci agung kita di daratan tanpa batas untuk mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Melihat ekspresi serius di wajah Zhou Weiqing, Meng Xing tidak bisa tidak mempercayai sebagian kata-katanya. Baiklah, bahkan jika kau bukan dari 5 tanah suci agung di daratan tanpa batas, apa tujuanmu? Apa motifmu bergabung dengan istana surgawi misterius? Kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak menyamar. Zhou Weiqing menghela napas, berjalan ke Meng Xing dan duduk di sebelahnya. Ya, aku di sini menyamar. Itu benar, aku telah membodohimu. Aku di sini untuk batu transportasi spasial. Iris mata Meng Xing langsung mengecil, dan saat dia hendak melampiaskan amarahnya, kata-kata dari mulut Zhou Weiqing membuatnya tercengang. Bagaimana denganmu? Beranikah kau mengatakan kau tidak berbohong padaku? Haruskah aku memanggilmu Meng Xing, atau Master Istana Surgawi Misterius? Zhou Weiqing terdengar tenang, dan saat ini, sikapnya juga sudah tenang. Zhou Weiqing terkekeh, aku tidak bodoh. Jelas bahwa kata-katamu jauh lebih kuat daripada kata-kata Master Istana bernama Dongfang. Para tetua di bawah mungkin tidak tahu, tetapi 4 tetua tertinggi dan Master tingkat Dewa Nihan pasti tahu. Untuk setiap keputusan penting, kata-katamu selalu menjadi kesimpulan akhir. Selain itu, selama konflik, mereka secara tidak sadar akan mengarahkan pandangan mereka kepadamu. Jika ini tidak bisa menjadi bukti kuat, bahkan Palace Master Dongfang telah pergi untuk mendirikan bangsal selama pertarungan melawan Dread Fiend si naga. Kamu, yang telah menyatu dengan Black Fiend Dragon, telah menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Hal-hal lain dapat dipalsukan tetapi kamu tidak dapat memalsukan Black Fiend Dragon Armor set armor legendaris 11 potong. Di Boundless Mainland, hanya ada satu Heavenly Expanse Infinitum yang dapat dibandingkan dengannya. Palace Master Dongfang itu tidak memilikinya, tetapi kamu memilikinya. Apakah ini masih belum cukup untuk membuktikan identitasmu? Kurasa, Meng Xing juga bukan nama aslimu. Aku mungkin telah berbohong kepadamu, tetapi aku benar-benar Zhou Weiqing. Sebenarnya, kita berdua kebetulan pembohong, jadi, sekarang permainannya adil, oke. Mendengarkan analisis Zhou Weiqing, Meng Xing menoleh untuk melihat. Dia tidak menyangkal kata-katanya tetapi hanya menatapnya dengan sikap serius. Bisakah kau memberitahuku, saat itu, mengapa kau memilih untuk menyelamatkan kami? Kemampuanmu yang berlebihan itu, bisakah mereka benar-benar menghentikan Dread Fiend si naga? Zhou Weiqing menatapnya dengan sedikit keras kepala, dan berkata dengan getir, apakah kau ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Tentu saja aku ingin tahu kebenarannya, kata Meng Xing. Zhou Weiqing terkekeh, dan berkata, kau beritahu aku nama aslimu, dan aku akan memberitahumu. Meng Xing linglung. Dia menggigit bibirnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, aku Dongfang Hanyu. Dongfang Hanyu, itu nama yang bagus, cocok denganmu. Zhou Weiqing memuji. Dongfang Hanyu berkata, sekarang giliranmu. Aku tidak tahu,
Zhou Weiqing menjelaskan. Dongfang Hanyu menatapnya dengan kaget, apakah ini jawaban yang kau berikan padaku? Zhou Weiqing berkata, ini jawaban jujurku. Aku juga tidak tahu mengapa aku memilih untuk menyelamatkan kalian. Bagiku, situasi yang paling menguntungkan adalah kedua orangmu dan Red Vien si naga sama-sama menderita luka. Di saat bahaya, menggunakan batu transportasi spasial adalah kesempatan terbesarku. Aku yakin 70% bahwa aku bisa melarikan diri begitu aku mengambil batu transportasi spasial. Kalau begitu, kau boleh menganggapku bodoh. Namun, aku tidak akan menyesalinya. Setelah menyadari 4 kata, aku tidak menyesalinya, yang diucapkan Zhou Weiqing, ketegasan dan amarah di mata Dongfang Hanyu telah mencair. Dia menatapnya, tercengang. Aku akan pergi dan mencari sesuatu untuk dimakan. Zhou Weiqing berdiri dan berjalan menuju tepi laut. Dia juga perlu menenangkan dirinya. Jadi, itu adalah situasi yang mengharuskannya untuk membuat pilihan kedua. Lebih jauh lagi, itu bisa jadi kesempatan terakhirnya juga. Dia yakin 80% bahwa batu transportasi spasial itu bersama Dongfang Hanyu. Dia adalah penguasa sejati istana surgawi misterius. Pikirnya, di pulau terlantar itu, dia sangat lemah. Tanpa menyakitinya, dia juga akan dapat merebut batu transportasi spasial darinya sehingga dia dapat kembali bersama Binger, dan misinya di sini akan berakhir. Namun, dapatkah dia benar-benar membuat keputusan seperti itu? Jika dia bisa, dia tidak akan memberitahu Meng Xing begitu banyak. Mencapai tepi laut dan membiarkan kakinya terbenam di air laut, Zhou Weiqing memperluas inderanya. Namun, dia menemukan bahwa di lautan luas, dia tidak dapat mendeteksi kehidupan apapun. Sial, aku bahkan tidak bisa makan makanan laut untuk menstabilkan emosiku. Di mana rasa kemanusiaanmu? Zhou Weiqing berteriak ke laut dengan marah. Mundur beberapa langkah, dia berjongkok di pantai tanpa daya dan menggambar lingkaran di pasir dengan tangannya. Zhou gendut kecil, kau pengecut. Tolong berhati lembut, tolong berhati lembut. Lingkaran-lingkaran itu telah digambar menjadi berantakan, tetapi ketidakberdayaan masih melekat di wajahnya. Baginya untuk menggertak seorang gadis yang terluka parah, terlebih lagi seorang gadis yang memperlakukannya dengan cukup baik, dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa. Jika istana surgawi misterius memperlakukannya dengan buruk, dan Dongfang Hanyu memperlakukannya dengan buruk, dia pasti sudah bergerak sejak lama. Namun, dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika bahaya datang, dia tidak lupa untuk melindunginya meskipun mereka dalam kesulitan, bahkan dengan risiko dia terluka. Berdiri tiba-tiba, Zhou Weiqing berjalan menuju Dongfang Hanyu dengan langkah besar. Menyadari agresivitasnya, wajah cantik Dongfang Hanyu berubah sedikit lebih pucat. Dia tanpa sadar memeluk dadanya dan tubuh mungilnya mundur beberapa langkah di pantai. Zhou Weiqing berhenti tepat di depannya. Dongfang Hanyu, seperti anak kucing yang terkejut, apa yang kamu inginkan? Zhou Weiqing menundukkan kepalanya dengan mengancam, dan berkata, serahkan batu transportasi spasial. Mata Dongfang Hanyu berbinar karena keras kepala, tidak. Bunuh aku jika kau mau. Jika kau tidak menyerahkannya, baiklah. Zhou Weiqing menghela napas panjang. Senyum tak berdaya terlihat di wajahnya. Dia membalikkan tubuhnya dan berbaring di samping Dongfang Hanyu. Dongfang Hanyu kembali linglung. Harus diketahui, saat Zhou Weiqing mendesak batu transportasi spasial, jantungnya berdebar kencang. Namun, pria ini hanya mengucapkan satu kalimat itu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Dongfang Hanyu tidak bisa menahan diri. Dia tidak mengerti sedikitpun apa yang dipikirkan bajingan itu. Zhou Weiqing berbaring di sana, dengan kedua tangannya menopang kepalanya, dan berkata, akan sangat sia-sia bagiku untuk menyerah begitu saja tanpa mencoba ketika aku memiliki kesempatan yang bagus. Aku memang bertanya, dan itu membuktikan bahwa aku telah mencoba. Aku tidak punya pilihan lain jika kamu menolak untuk menyerahkannya. Jadi, tidak apa-apa, aku seorang pria. Tidak benar bagiku untuk menindas seorang gadis yang rentan sepertimu di pulau terlantar. Cepatlah dan pulihkan kultivasimu. Setelah kamu pulih, aku akan pergi. Apakah kamu tidak menginginkan batu transportasi spasial lagi? Dongfang Hanyu bertanya, bingung. Zhou Weiqing tertawa getir, tentu saja aku menginginkannya, ini adalah misiku. Namun, aku akan membuat rencana lain. Sebaiknya kamu jaga barang berhargamu dengan baik. Jangan biarkan aku mengambilnya. Gerutu Dongfang Hanyu. Dengan perjuangan yang hebat,
dia menopang tubuhnya ke posisi duduk. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Begitu dia duduk, senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Hanya saja Zhou Weiqing, yang sedang berbaring, tidak dapat melihatnya. Merasa bahwa Dongfang Hanyu di sampingnya telah memasuki kondisi kultivasi, Zhou Weiqing berbaring di sana dan menatap langit dengan bosan. Dia menegur dirinya sendiri, "Zhou gendut kecil, kamu orang yang terlalu baik. Jika dia tidak cantik, apakah kamu masih akan bersikap seperti ini? Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Kamu benar-benar pria yang berpikiran kotor. Meskipun demikian, tidak peduli apapun, aku masih orang yang tulus, lebih baik daripada orang munafik, kurasa." "Ah, Hanyu cantik, kamu telah mengecewakanku. Kamu tidak harus memberikan tubuhmu padaku, bukankah seharusnya kamu setidaknya memberiku ciuman? Aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Akan membunuh jika kamu disentuh sedikit saja." Meskipun dia dipenuhi dengan pikiran tercela seperti itu, dia duduk sendiri setelah Dongfang Hanyu tenang. Dia bergerak di belakangnya dan meletakkan kedua telapak tangannya di punggungnya. "Aku tidak melakukan ini untuk membantunya pulih. Aku hanya ingin merasakan bentuk tubuhnya yang menarik." Little Fatty Zhou meyakinkan dirinya sendiri dalam hati. Detik berikutnya, cahaya putih keperakan telah menyelimuti kedua orang itu. "Aku akan menjadi orang baik sampai ke akar-akarnya," pikirnya. Dongfang Hanyu tidak membesar-besarkan lukanya. Meridian di tubuhnya tidak hanya rusak parah, tetapi juga tersebar. Jika orang normal mengalami luka-luka ini, dia akan mati, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi dan masih mampu bertahan. Jelas bahwa pemulihannya tidak dapat dipercepat, tetapi keadaannya berbeda dengan Zhou Weiqing. Energi suci yang halus disalurkan ke tubuh Dongfang Hanyu. Tubuh mungilnya menggigil sesaat. Energi hangat yang disalurkan ke tubuhnya melalui sepasang tangan besar yang hangat merupakan sensasi yang unik. Dongfang Hanyu hanya merasakan tubuh mungilnya bergoyang. Begitu energi hangat memasuki tubuhnya, energi yang tidak teratur di meridiannya dengan mudah berasimilasi. Seiring dengan kemajuan energi hangat, meridian yang rusak secara bertahap ditelan oleh sinar putih keperakan. Tidak ada rasa sakit dan Dongfang Hanyu hanya merasa seolah-olah tubuhnya sedang tenggelam dalam air hangat. Itu memang nyaman. Dia melepaskan pemulihan dirinya sendiri, dan tanpa sedikit pun kewaspadaan, dia benar-benar membuka tubuhnya untuk Zhou Weiqing, membiarkan energi sucinya mengalir bebas di dalam dirinya. Perlahan-lahan, dalam suasana yang nyaman, Dongfang Hanyu tertidur dengan damai. Sejak dia memikul beban tanggung jawab Master Istana Surgawi misterius di pundaknya, dia tidak tidur dengan nyenyak. "Dasar bodoh, seharusnya tidak seperti ini. Aku bukan orang baik." Duduk di belakang Dongfang Hanyu, Zhou Weiqing bingung. Tidakkah dia akan khawatir jika aku melakukan sesuatu padanya di saat-saat seperti ini? Bahkan jika dia menyembunyikan batu transportasi spasial, dia tidak mungkin seperti ini. Apakah dia tidak tahu betapa besar kerugian yang akan dialami seorang pria saat dia terpapar kerentanan seorang gadis? "Aku tidak boleh membiarkan hal itu memengaruhiku, aku tidak boleh," pikirnya. Malam pun tiba dan menyelimuti pulau itu, membawa kegelapan dan keheningan. Api unggun menjadi satu-satunya sumber cahaya di pulau itu. Zhou Weiqing duduk di samping api unggun, memanggang makanan kering. Cincin Sumeru telah dikembalikan kepadanya. Makanan dan air di sana tidak sedikit jumlahnya. Karena itu, dia tidak perlu kelaparan meskipun tidak ada makanan laut untuknya. Sesekali terdengar suara api yang berderak. Makanan kering mungkin sederhana, tetapi rasanya setelah dipanggang juga tidak buruk. Zhou Weiqing menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya ke sisi lain api unggun. Wajah cantik Dongfang Hanyu seperti apel, terlalu memikat di bawah cahaya api unggun. Tidak peduli seberapa kotor pikiran Zhou Weiqing, dia tidak dapat mengatasi tekanan prinsip dan hati nuraninya. Itu jelas bukan perasaan yang baik. Saat menyembuhkan meridian Dongfang Hanyu, dia ingin pergi. Namun, setelah menyadari kemungkinan keberadaan naga laut Dreadvian lainnya, dia tidak bisa meninggalkan Dongfang Hanyu sendirian. "Aku akan menunggunya bangun, aku akan melakukan apa saja," putusnya. Sudah lama sejak dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, Zhou Weiqing tidak punya pilihan selain mengakui bahwa misinya di sini tidak lagi berada dalam kendalinya. Dia tidak yakin apakah itu karena aroma makanan kering panggang yang terlalu kuat. Hidung Dongfang Hanyu berkedut, dan dia membuka matanya perlahan. Meneliti kondisi meridiannya, Dongfang Hanyu terkejut. Semua meridian yang rusak telah disembuhkan dari kultivasinya,
meskipun tidak ada pelatihan. Sebagian besar energi surgawinya telah pulih dengan sendirinya. Secara tidak sadar, dia juga merasakan bahwa batasannya, yang awalnya dipaksakan karena meningkatkan kekuatannya dengan metode khusus telah berkurang. Meridian di tubuhnya bermandikan sinar putih keperakan samar dan lebih kuat dari sebelumnya. Meregangkan tubuhnya dengan kuat, Dongfang Hanyu mengeluarkan erangan lembut. Kekuatan di anggota tubuhnya membuatnya merasa nyaman dan ekspresi kenikmatan dapat terlihat dari wajahnya yang cantik. Puff, makanan kering di tangan Zhou Weiqing jatuh ke dalam perapian, matanya hampir jatuh dari rongganya. Gerakan peregangan Dongfang Hanyu sepenuhnya menekankan garis tubuhnya yang memikat. Selain erangan yang menarik, itu membuat binatang buas di dalam seseorang mendidih dalam sekejap. Bisakah kau tidak melakukan ini? Kau merayu orang untuk melakukan kejahatan. Zhou Weiqing berkata sambil menelan ludahnya. Tidak, Dongfang Hanyu memutar matanya. Dongfang Hanyu duduk di sisi lain api unggun, lengannya memeluk lututnya. Tanpa melirik Zhou Weiqing, dia bergumam, ceritakan padaku kisah-kisah tentang daratan tak terbatasmu, dan dirimu juga. Baiklah, jawab Zhou Weiqing. Dari matanya, dia tampak mengingat kembali kenangannya. Dia tidak bersembunyi, dan tidak ada yang perlu disembunyikan juga. Dia perlahan mulai menceritakan pengalamannya. Aku lahir di sebuah negara kecil bernama Kekaisaran Busur Surgawi di daratan tak terbatas. Pada awalnya, aku tidak pernah bisa menjadi master permata surgawi, sampai suatu hari. Meskipun dia baru berusia 20-an, pengalamannya begitu kaya. Cerita Zhou Weiqing memakan waktu 4 jam meskipun itu sudah versi ringkasannya. Sekarang sudah larut malam dan keduanya telah menghabiskan banyak makanan kering. Zhou Weiqing sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia menambahkan kayu bakar yang diperoleh dari hutan di belakangnya ke dalam api unggun. Lalu, mengapa kamu menginginkan batu transportasi spasial kita? Dongfang Hanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiqing telah menceritakan hampir semua pengalaman pentingnya, termasuk kisah asmaranya. Akan tetapi, dia tidak merasa perlu menjelaskan tujuannya memperoleh batu transportasi spasial. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, ini rahasia. Aku akan memberitahumu jika kamu memberiku batu transportasi spasial. Teruslah bermimpi, jawab Dongfang Hanyu sambil menggerutu. Jika kamu tidak memberitahu, aku juga tidak masalah. Keduanya terdiam sesaat, hanya suara api yang berderak yang terdengar. Dibandingkan denganmu, pengalamanku jauh lebih sederhana. Tidakkah kau penasaran tentang bagaimana aku bisa memiliki kekuatan kaisar surgawi atau reputasi sebagai master tingkat dewa? Dongfang Hanyu bertanya dengan suara rendah. Zhou Weiqing mengangguk, dia memang penasaran. Dongfang Hanyu bergumam, sebenarnya, kau tidak perlu meragukan dirimu sendiri. Bakatmu jauh lebih unggul dariku. Aku yakin bahwa jika itu hanya kultivasi diri, aku tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti yang kau miliki, meskipun aku beberapa tahun lebih tua darimu. Sebagian besar kultivasiku bersifat eksternal. Eksternal, Zhou Weiqing bertanya dengan tidak percaya. Dongfang Hanyu menjawab, kau seharusnya memperhatikan. Pangkat yang lebih tinggi dari istana surgawi misterius kita semuanya mewarisi kekuatan atribut kegelapan. Faktanya, ini adalah garis keturunan Dagon Iblis Hitam yang mengalir di tubuh kita. Garis keturunan istana surgawi misterius, terutama bagiku sebagai pewaris master istana adalah hasil dari leluhur kita yang merupakan keturunan yang terbentuk dari perpaduan naga iblis hitam dan manusia. Jadi, dalam arti tertentu, aku bukanlah manusia murni, melainkan campuran manusia naga. Nenek moyang saya, yang berubah menjadi manusia melalui kultivasi teknik transfigurasi, menikahi seorang wanita manusia, dan kemudian memiliki keturunan seperti kami. Dikombinasikan dengan fisik naga iblis hitam serta kebijaksanaan dan bakat manusia, fondasi istana surgawi misterius terbentuk. Beginilah istana surgawi misterius dibangun. Ada juga perlindungan naga iblis hitam di sepanjang jalan. Beginilah atribut kegelapan muncul. Karena itu, kami menyebut diri kami klan naga. Di antara klan naga, ada aturan tidak tertulis, yang telah diwariskan. Ketika mantan kepala istana akan meninggal, ia akan dapat menyalurkan basis kultivasinya ke kepala istana berikutnya. Meskipun basis kultivasi lengkap tidak dapat diterima, dengan warisan ini, hal itu memungkinkan kepala istana berikutnya untuk memiliki kekuatan terbesar yang mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Warisan ini hanya mungkin dalam garis keturunan paling murni dari klan naga kami.
Aku adalah pewaris generasinya. Ayahku telah dengan paksa mencapai tingkat dewa surgawi tetapi gagal dan terluka parah. Sebelum meninggal, dia menyalurkan basis kultivasi yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya kepadaku. Bentuk warisan ini mungkin memungkinkanku untuk segera memiliki kekuatan tingkat dewa surgawi, tetapi karena itu datang terlalu mudah dan aku belum mengumpulkan cukup pengalaman, aku hanya terbatas pada basis kultivasi tingkat dewa surgawi dalam hidupku. Pada titik ini, Zhou Weiqing akhirnya mengerti asal-usul istana surgawi misterius. Informasi yang Dongfang Hanyu katakan kepadanya adalah rahasia istana surgawi misterius. Namun, dia telah mengungkapkan semuanya tanpa ragu-ragu. Bagaimana dengan kepala istana Dongfang? Siapa dia? Apakah dia juga seorang tetua tertinggi? Tanya Zhou Weiqing. Dongfang Hanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia ibuku. Ibuku memerintah istana surgawi misterius bersamaku untuk membantuku menahan para tetua. Meskipun demikian, aku adalah penguasa utama. Kepala istana pertama yang kau temui adalah aku, dan yang berikutnya adalah ibuku karena aku kemudian diminta untuk menunjukkan diriku sebagai master tingkat Dewa Mengsing. Kesadaran muncul di benak Zhou Weiqing, tidak heran aku merasakan perbedaan selama pertemuan kedua. Itu karena ada perubahan pada orang yang kutemui. Meskipun demikian, topeng istana surgawi misteriusmu memang ajaib. Aku bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Mata Dongfang Hanyu menjadi kabur, bagi kebanyakan orang, istana surgawi misterius selalu merupakan keberadaan yang tak tersentuh. Yang tidak mereka ketahui adalah kesepian menjadi seorang kepala istana. Pengalamanmu dapat memakan waktu beberapa jam, tetapi pengalamanku dapat diringkas dalam beberapa kalimat ini. Jika aku diberi pilihan, aku lebih suka menjadi manusia biasa. Zhou Weiqing berkata, takdir mungkin telah memilihmu, tetapi kau dapat mencoba mengubahnya. Dongfang Hanyu tersenyum pahit, berubah. Bagaimana? Aku bertanggung jawab untuk memastikan warisan garis keturunan kita dan mempertahankan posisi penguasa istana surgawi misterius. Yang bisa kulakukan adalah membiarkan istana surgawi misterius tetap kuat. Pada titik ini, tiba-tiba, gelombang aura kuat meledak dari tubuhnya. Dongfang Hanyu berdiri perlahan dan mengarahkan tatapan tajamnya ke Zhou Weiqing. Kekuatanku sekarang telah pulih sepenuhnya. Kekuatanku telah pulih sepenuhnya. Bersamaan dengan suaranya yang dingin, Dongfang Hanyu berdiri perlahan. Aura dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi hampir menekan Zhou Weiqing ke tanah dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiqing tidak siap pada saat itu. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Dongfang Hanyu akan bergerak melawannya pada saat ini. Selama percakapan mereka sebelumnya, energi surgawinya telah pulih sepenuhnya. Zhou Weiqing tetap duduk dengan sempurna karena dia dapat dengan jelas merasakan di bawah tekanan energinya, bahwa setiap gerakannya akan mendatangkan serangan Dongfang Hanyu seperti badai yang deras. Dengan senyum pahit, Zhou Weiqing menatapnya dan berkata, bukankah ini tidak tahu terima kasih? Dongfang Hanyu menggerutu, perbuatan baik apa yang telah kau lakukan untukku? Jadi bagaimana jika itu tidak tahu terima kasih? Ini adalah pulau terlantar, siapa yang mengawasi? Zhou Weiqing berkata dengan susah payah, tidak pernah ada ide yang baik untuk bersikap baik. Namun, apakah kau memberiku alasan untuk merebut batu transportasi spasial juga? Dongfang Hanyu menatapnya dengan heran, kau percaya diri, bukan? Zhou Weiqing terkekeh, dan berkata, selain percaya diri, kurasa aku juga punya kesempatan lain. Kalau aku tidak punya rasa percaya diri, apalagi yang bisa kulakukan? Niat membunuh yang kuat mengalir dari Dongfang Hanyu seketika, dan tekanan yang mengerikan itu menenggelamkan pasir di sekitar Zhou Weiqing. Tekanan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi itu masih cukup mengerikan. Namun, Zhou Weiqing tidak lagi berpura-pura memiliki basis kultivasi 6 permata. Menghadapi tekanan dari Dongfang Hanyu, dia tetap duduk dan mengamatinya dengan tenang. Tidak ada permusuhan yang terlihat dari matanya, dan tatapannya sangat lembut, seolah-olah dia sedang menatap istrinya yang sedang marah. Aku akan bergerak, kata Dongfang Hanyu mengancam dan melangkah maju pada saat yang sama, memperkuat auranya. Ayo, Zhou Weiqing merentangkan tangannya lebar-lebar sambil tersenyum di wajahnya, seolah-olah mengulurkan kemurahan hatinya. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Dongfang Hanyu mengangkat lengan kanannya perlahan dan menunjuk ke arah Zhou Weiqing dari jauh, dengan energi surgawi kegelapan yang tidak stabil terkonsentrasi di telapak tangannya.
Tidak akan sulit bagi serangan hebat dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi untuk menghancurkan seluruh pantai. Tentu saja aku melakukannya, mengapa tidak? Aku sangat takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Aku, belum cukup hidup. Masih banyak wanita cantik yang menungguku. Namun, kau tidak akan membunuhku. Kau tidak bisa memaksa dirimu untuk melakukannya. Zhou Weiqing menatap Dongfang Hanyu dengan nakal. Menghirup napas dalam-dalam, kebingungan memenuhi mata Dongfang Hanyu. Lengannya yang terangkat perlahan-lahan diturunkan dan diletakkan di dadanya. Giginya yang putih mutiara menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Pada saat inilah awan hujan di langit telah menghilang, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang lembut bersinar, dan di bawah cahaya bulan bersama dengan latar belakang lautan, tatapan Zhou Weiqing menjadi linglung. Bulan yang indah bersinar di lautan bersama dengan keindahan di pantai, pemandangan yang memikat membuat hatinya berdebar tanpa sadar. Dongfang Hanyu melangkah maju sekali lagi dan akhirnya bergerak. Namun, gerakan itu tidak ditujukan pada Zhou Weiqing. Suara sesuatu yang pecah tidak menusuk telinga. Sebaliknya, itu terdengar seperti penghalang antara keduanya yang terkoyak. Saat berikutnya, di bawah cahaya bulan yang terang, yang muncul di hadapan Zhou Weiqing adalah tubuh seperti batu giok putih dan lemak sapi, cantik tanpa cacat, seolah-olah memancarkan cahaya suci. Dengan langkah maju lainnya, kakinya telah menginjak kerikil di dekat kakinya. Kedua kakinya ditekuk, dan dia duduk berlutut di antara kedua kakinya begitu saja. 10 jari ramping yang panjang tiba-tiba terjulur, mencengkeram dadanya dan menariknya lebih dekat. Little Fatty Zhou menelan ludah. Bahkan dia sendiri merasa bahwa kejadian yang terjadi di hadapannya tidak realistis. Dia bergumam, jangan terlalu kasar, oke. Dongfang Hanyu menatapnya, menggertakkan giginya, tidak. Dengan beberapa gerakan menyamping yang kasar dari tangannya, suara melengking itu terdengar lagi. Kali ini, yang terekspos adalah dadanya yang lebar dan perunggu, yang sekuat dinding besi. Bibirnya bertemu dengan bibirnya dengan cara yang hampir gila. Namun, ketika kedua pasang bibir itu benar-benar bersentuhan, dia jelas merasakan bahwa bibir dinginnya menggigil. Sekarang, ini adalah perasaannya yang sebenarnya, pikirnya. Gerakan Dongfang Hanyu gila. Dia bahkan mendorong tubuh Zhou Weiqing ke pantai dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Namun, bagi seseorang yang memiliki pertempuran yang jauh lebih hebat, ciumannya sangat tidak berpengalaman. Ciuman ini telah mengguncang langit dan bumi, mengeringkan lautan dan melelehkan bebatuan, dan membuat darah purba seseorang mendidih. Baru setelah keduanya harus berpisah setelah lama tercekik, pelukan itu berhenti. Dongfang Hanyu menekan tubuh mungilnya ke Zhou Weiqing, tubuh yang halus dan lentur itu hampir membuat seseorang mengerang. Keduanya terengah-engah, dan karena napas yang tak henti-hentinya, kontak intim antara bagian tubuh tertentu menjadi lebih dekat satu sama lain. Setelah napasnya mereda, tidak ada gerakan dari Dongfang Hanyu, sedangkan seseorang yang sudah dalam keadaan darah mendidih tidak bisa lagi menahan diri. Rasanya menyenangkan didorong dengan cara yang kasar seperti itu, tetapi berhenti di tengah jalan membuatnya terdiam. Tentang itu, haruskah kita lanjutkan? Little Fatty Zhou menguji airnya. Dongfang Hanyu mendekatkan wajahnya ke dada Zhou Weiqing, dan berkata, sambil terengah-engah, bukankah kau sudah bilang padaku untuk tidak bersikap kasar? Zhou Weiqing terkekeh, sebenarnya, yang ingin kukatakan adalah agar badai ini menjadi lebih ganas. Dengan tiba-tiba mendongakkan kepalanya, Zhou Weiqing melihat bagaimana wajah Dongfang Hanyu memerah seperti apel yang sudah matang. Dia menatapnya dengan fokus yang kabur, dan berkata, tapi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia mengucapkan kalimat itu, tangannya, yang sebelumnya memegang Zhou Weiqing dengan erat, telah mengendurkan cengkeramannya. Bagaimana karakteristik utama pria itu muncul? Dia merenung. Dia tidak yakin dengan apa yang dialami orang lain, tetapi dia merasa seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi dewa harimau iblis kegelapan pada saat itu juga. Saat berikutnya, pihak yang menyerang dan pihak yang bertahan telah bertukar sisi, dan wanita naga iblis hitam akhirnya bertukar tempat untuk menjadi pihak yang menerima serangan. Dewa iblis kegelapan harimau merasa seolah-olah telah menangkap mangsa yang paling lezat, dan tiba-tiba, guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Badai benar-benar datang. Awan hujan berarak, menghalangi bulan yang malu-malu, dan di antara langit dan bumi dalam kegelapan, hanya lautan, pulau terlantar,
pantai, dan suara erangan naga dan auman harimau yang memikat dan menggoda yang dapat terdengar. Meskipun dia telah hidup selama 29 tahun, dia adalah pria pertamanya. Pria pertama yang masuk ke dalam hatinya dan menangkap tubuhnya. Inilah yang aku berutang padanya, aku telah kehilangan hari itu, pikirnya. Awalnya, Dongfang hanya terus mengulang-ulang alasannya dalam hatinya. Namun, ketika tubuh maskulin tertentu yang panas telah menaklukkan segalanya, selain suara erangan naga yang menjulang, terkadang keras dan terkadang lembut, dia tidak mampu memikirkan hal lain. Dia telah mengatakan apa yang dia katakan, tetapi dia tidak menyesalinya. Bagaimana dengannya? Dia bertanya-tanya. Demikian pula, dia juga tidak menyesalinya. Bahkan jika dia tahu betul bahwa tidak ada masa depan untuknya, dan bahwa dia mungkin akan kehilangan pria ini di saat berikutnya, dia masih menyerahkan dirinya kepadanya tanpa ragu-ragu. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi dalam kehidupan Dongfang Hanyu, kenangan terindahnya mungkin adalah adegan kegilaan ini. Terkadang, tidak semuanya membutuhkan kesimpulan. Menikmati proses dan menyimpan kenangan yang tak terlupakan mungkin bahkan lebih baik daripada akhir yang direncanakan dengan baik. Dongfang Hanyu tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu rentan, seperti perahu kecil yang menyerah pada gelombang laut yang deras, terus-menerus terlempar ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Kegilaan malam berlanjut hingga matahari terbit. Dongfang Hanyu berpegangan pada lengan Zhou Weiqing yang kokoh dan tertidur lelap. Dia terlalu lelah, namun, senyum manis masih melekat di wajahnya yang cantik dan rentan. Zhou Weiqing tidak tertidur, meskipun selimut lembut terbentang di bawah mereka. Selimut itu awalnya disiapkan oleh Zhou Weiqing dan Binger ketika mereka pertama kali datang ke Istana Surgawi Misterius dengan pesawat ulang-alik Neptunus. Dia tidak akan pernah menduga selimut itu akan berguna dalam suasana seperti ini. Zhou Weiqing mengalami kepuasan sensual yang lengkap dengan libidonya yang tak terpadamkan. Menggambarkan Zhou Weiqing saat ini dengan cara seperti ini akan lebih dari tepat. Namun, ekspresi wajahnya aneh. Mustahil untuk tidak merasa aneh. Tujuan perjalanannya ke sini adalah untuk mendapatkan batu transportasi spasial. Dapat dikatakan bahwa pendiriannya secara langsung menentang Istana Surgawi Misterius, tetapi sekarang, Master Istana Surgawi Misterius sedang berbaring di pelukannya. Lebih jauh lagi, energi yin dari kecantikan tingkat Dewa Surgawi mendorong energi suci di tubuhnya hingga meningkat tajam. Dongfang Hanyu juga memiliki 4 atribut permata surgawi, dan dia sendiri sangat kuat. Itu dapat diamati dari fusinya dengan naga iblis hitam melawan naga laut iblis ketakutan. Begitu dia menerima energi yin perawannya, mustahil kultivasinya tidak mengalami peningkatan. Dia bahkan mencapai tahap di mana dia hampir menembus batas tingkat ke-38. Dalam keadaan kultivasi normal, bahkan jika energi suci memiliki kemampuan alami yang kuat untuk menyatukan energi atmosfer dari berbagai atribut, tidak mudah untuk menembus tingkat itu, terutama tanpa akumulasi setengah tahun. Namun, manfaat yang diterima Dongfang Hanyu dari Zhou Weiqing bahkan lebih besar. Karena dia mewarisi energi surgawi dari ayahnya untuk ditingkatkan ke tingkat Dewa Surgawi, hambatan yang dikenakan padanya jauh lebih besar daripada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang normal. Setelah penyembuhan Zhou Weiqing dengan energi sucinya di atas koneksi jiwa dan tubuh mereka sebelumnya, hambatannya telah banyak melemah setelah menerima energi suci. Pada titik ini, dia tidak akan pernah memikirkannya sendiri. Dongfang Hanyu mengerang, yang hampir menyulut api di dalam diri Zhou Weiqing. Dia bergerak lebih dekat ke pelukannya dan menemukan posisi yang lebih nyaman. Apa ini? Tiba-tiba, Zhou Weiqing menyadari ada sesuatu yang menyentuh lengannya dengan lembut. Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah sebuah liontin yang ukurannya tidak terlalu besar. Liontin itu terbuat dari logam putih keperakan, berbentuk berlian. Liontin itu besar, tergantung di leher ramping Dongfang Hanyu yang cantik dengan rantai perak halus karena perhatiannya teralih oleh tubuh mungil seseorang yang seindah ukiran batu giok, dia tidak menyadari apapun. Baru pada saat itulah Dongfang Hanyu mengenakan aksesori itu. Tanpa sadar dia menyentuhnya dengan tangannya. Sentuhan itu tidak berarti apa-apa, tetapi Zhou Weiqing dengan cepat bersin. Itu tidak bisa dirasakan dari luar, tetapi ketika dia menyentuh liontin itu dengan tangannya, dia terkejut menemukan bahwa liontin berbentuk berlian itu sebenarnya mengandung sejumlah besar gelombang energi dari atribut spasial. Zhou Weiqing sendiri memiliki atribut spasial dan juga energi suci.
Oleh karena itu, kemampuannya untuk merasakan energi sangat kuat. Meskipun bahan lapisan luar logam liontin itu tidak diketahui, itu telah melindungi energi atribut spasial di dalamnya agar tidak terdeteksi. Namun, ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia langsung merasakan keunikannya. Apa ini? Pikirnya. Zhou Weiqing linglung dan mengamati kegemaran itu dengan curiga. Tangannya terlepas dari kegemarannya dan membelai dada Dongfang Hanyu. Bahkan dalam pikirannya, sifatnya yang tercela tidak akan pernah berubah. Sambil mendesah pelan, Zhou Weiqing bergumam pada dirinya sendiri, "Ah, kau adalah master istana surgawi misterius, tetapi aku harus kembali. Tidak mungkin kau mau ikut denganku. Karena kita bersama selama sehari, aku harus meninggalkan sesuatu untukmu. Anggap saja ini sebagai kenang-kenangan, hanya Tuhan yang akan tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini." Sambil berkata demikian, tangan Zhou Weiqing menghentikan gerakannya di dada Dongfang Hanyu. Gelombang energi suci yang terkonsentrasi mengalir dari telapak tangannya ke tubuh Dongfang Hanyu di sepanjang meridiannya, sebelum berkumpul di daerah kemaluannya. Jika itu adalah orang lain, mereka akan mengalami penolakan kuat energi surgawi dari Dongfang Hanyu. Terutama dengan Zhou Weiqing, dia dapat merasakan bahwa di posisi paling tengah dada Dongfang Hanyu, tampaknya ada bola energi yang besar. Itu seharusnya inti-inti surgawi, pikirnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghargai keajaiban inti-inti surgawi. Lebih jauh lagi, inti-inti surgawi berbeda dari inti-inti suci yang dia tuju. Jadi, dia hanya melanjutkan untuk memandu energi suci berkumpul di tubuh Dongfang Hanyu. Salah satu karakteristik khas energi suci adalah bahwa ia akan ditolak oleh energi atribut lain karena energi suci murni tidak merusak. Hanya ketika disalurkan ke dalam, suatu teknik dan atributnya diubah, akan ada kekuatan yang meningkat setelah teknik dilepaskan. Jadi, ketika energi suci disuntikkan ke tubuh Dongfang Hanyu, energinya sendiri tidak menolaknya. Sebaliknya, energi tersebut mengakomodasi energi suci yang memudahkan Zhou Weiqing untuk menyalurkan energi suci miliknya agar terkonsentrasi di dantiannya. Dengan kultivasi Zhou Weiqing saat ini, menyuntikkan energi suci ke seseorang terasa berbeda dari sebelumnya. Selain itu, dia tidak pelit dengan jumlah energi suci yang diberikannya kepada Dongfang Hanyu. Dia segera mengaktifkan energi sucinya yang paling murni, yang seperti galaksi. Energi suci di dantian Dongfang Hanyu ini secara bertahap membentuk pusaran air kecil seperti galaksi, berputar dan membentuk dirinya sendiri menjadi sebuah sistem. Meskipun tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri seperti yang dapat dilakukan Zhou Weiqing, tetapi dengan pusaran energi suci yang murni, saat Dongfang Hanyu menerobos hambatan tingkat Dewa Surgawi dalam waktu dekat, pusaran air ini pasti akan membantunya dalam terobosannya sebagai tonik yang akan memberinya dorongan besar. Terobosan hambatannya yang awalnya mustahil tidak akan sulit lagi. Sambil menjaga pembentukan pusaran air dengan hati-hati, dahi Zhou Weiqing sudah basah oleh butiran-butiran keringat halus ketika dia menyelesaikan semuanya. Ini adalah pertama kalinya dia membangun pusaran air energi suci untuk orang lain dengan menyalurkan bagian terpenting dari energi suci miliknya. Mungkin itu bukan seluruh energinya, tetapi itu merupakan sebagian besar darinya. Tanpa durasi mulai dari 10 hari hingga setengah bulan, Zhou Weiqing tidak akan dapat pulih ke kondisinya yang paling ideal. Setelah menyelesaikan semuanya, senyum lembut terlihat di wajah Zhou Weiqing. "Sekarang kau adalah wanitaku. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk dan ini adalah hadiahku untukmu. Tidak akan terlalu berlebihan bagiku untuk mengambil sesuatu darimu sebagai kenang-kenangan, bukan?" Dia berbicara pada dirinya sendiri sepanjang waktu. Dongfang Hanyu telah tidur nyenyak dalam pelukannya. Sambil berbicara, Zhou Weiqing dengan hati-hati mengeluarkan liontin dari leher Dongfang Hanyu dan memakainya di lehernya sendiri. Dia tersenyum seolah-olah tindakannya dapat dibenarkan dan bergumam, "Ada beberapa hal di dunia ini yang mungkin ditemukan di tempat lain, tetapi energi suci milikku unik." Sambil bergumam, dia mengangkat Dongfang Hanyu dari pelukannya dengan hati-hati dan dengan lembut meletakkannya di atas selimut. Menghela napas dan berganti pakaian baru, dia hendak pergi tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Dia kembali ke sisi Dongfang Hanyu dan mematuk pipinya. Setelah membelai beberapa bagian tubuhnya yang sangat lembut, dia kemudian berbalik ke arah laut dan berjalan ke arah itu. Dia melepaskan sayap transformasi naga harimaunya. Dalam sekejap, dua sayap terbuka lebar. Dengan kepakan lembut,
sayap itu mendorong tubuhnya ke langit dan terbang menuju laut. Tepat saat dia baru saja pergi, Dongfang Hanyu yang tertidur lelap di selimut membuka matanya perlahan. Sedikit amarah terlihat di wajah cantiknya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Bajingan, dia tidak pernah lupa untuk menumpang bahkan sebelum pergi. Orang yang sangat jahat, bajingan dan orang yang berpikiran kotor. Dia duduk dan mengenakan kembali pakaiannya. Duduk di selimut, pandangannya tertuju pada genangan merah di selimut, dan dua rona merah muncul di wajah cantiknya. Bajingan, kau tahu, aku tidak menyesalinya. Sungguh, tidak. Dia memanipulasi indranya dan segera mendeteksi pusaran air seperti galaksi di dantiannya. Energi yang terkandung di dalamnya mungkin tidak sebanyak itu, tetapi kemurniannya, terutama atribut yang tampaknya dapat menelan segalanya, sangat menyentuh. Mata Dongfang Hanyu linglung. Untuk menjadi master istana surgawi misterius, dia telah terpapar pada pendidikan terbaik yang mungkin saat masih kecil, dan dia sendiri juga sangat cerdas. Namun, di depan bajingan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan dirinya. Pertama kali bertemu dengannya, dia tertarik dengan rasa percaya diri yang terpancar dari dalam dirinya. Meskipun dia tidak setampan itu, konsentrasi yang ditunjukkannya saat menciptakan God Tier Consolidating Equipment Scroll beserta bakat dan rasa percaya dirinya telah meninggalkan kesan yang jelas padanya. Pada saat-saat pertemuan mereka berikutnya, dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa di berbagai bidang. Bahkan dia sendiri yang telah disebut sebagai seorang jenius tidak dapat menahan rasa rendah diri. Jika bukan karena warisan dari ayahnya, dia mungkin tidak akan cocok dengannya dalam aspek apapun. Sampai hari itu, bajingan itu telah menumpang darinya saat dia melompat dari tebing. Awalnya, dia benar-benar berniat untuk membunuhnya. Namun, dia tidak sanggup melakukannya. Pada saat itu, dia meyakinkan dirinya sendiri dengan alasan bahwa dia tidak mungkin membunuh si jenius. Tetapi apakah sesederhana itu? Sebenarnya dia adalah satu-satunya pria yang pernah dia incar. Mungkin, kebanyakan wanita terpaku pada penampilan fisik seorang pria. Namun, Master Istana Surgawi Misterius Dongfang Hanyu telah melihat terlalu banyak pria tampan, jadi satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah kecantikan batin. Terlepas dari perilaku Zhou Weiqing yang tercela atau berpikiran kotor, perilaku tersebut tidak membuatnya mengabaikan bakat luar biasa yang dimilikinya. Setelah itu, Dongfang Hanyu mengabaikan Zhou Weiqing untuk waktu yang lama, bukan karena dia marah, tetapi juga karena dia merasa tersesat. Pertarungan yang mereka lakukan saat membawanya ke tempat lain mungkin menjadi sumber yang menyebabkan perubahan tersebut. Dongfang Hanyu tidak pernah menyangka bahwa ia akan kalah dalam satu-satunya aspek yang menurutnya dapat melampaui Zhou Weiqing. Bahkan, ia telah merasakan sebagian kemampuan di meridian Zhou Weiqing. Ia benar-benar merasa takut, terutama selama devor iblis terakhir. Karena itu, ia kalah dalam taruhan itu. Bahkan hingga tadi malam, ia masih belum bisa memahami hatinya sendiri. Ia hanya memikirkan taruhan itu dan menyerahkan tubuhnya agar ia tidak berutang apapun padanya. Namun, kini ia sudah mengerti. Dongfang Hanyu mulai mengembangkan perasaan padanya selama pertarungan untuk taruhan itu. Zhou Weiqing telah menang dan juga telah membantu sesuatu dalam diri Dongfang Hanyu untuk muncul sebagai pemenang. Yang membuat Dongfang Hanyu jatuh cinta padanya adalah pertarungan melawan dua naga Laut Dreadvian yang ganas. Selama masa-masa sulit itu, ia telah terbang menuju naga Laut Dreadvian lainnya tanpa ragu-ragu. Terkadang, jatuh cinta pada seseorang hanya membutuhkan waktu sekejap dan Dongfang Hanyu telah ditaklukkan oleh Zhou Weiqing saat itu juga. Seorang pria, terlepas dari perilakunya yang biasa, di saat hidup dan mati, jika dia mampu mengorbankan dirinya sendiri untuk wanitanya, dia akan dianggap sebagai pria paling bertanggung jawab yang pantas mendapatkan semua cintanya. Pada saat itu, tersembunyi di balik topengnya, Dongfang Hanyu menangis. Dia juga memahami hatinya, menyadari bahwa dia telah jatuh cinta tak berdaya pada bajingan itu. Bahkan jika kekuatan yang dia tunjukkan kemudian telah jauh melampaui imajinasinya, dan bahkan jika dia mengetahui tujuan sebenarnya dari kedatangannya di Istana Surgawi Misterius, Dongfang Hanyu tidak akan marah dengan kebohongannya, bahkan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah jatuh cinta lebih dalam padanya. Dia ada di sini untuk batu transportasi spasial. Pada saat itu, dia tidak diminta untuk bergerak. Bahkan jika dia tidak melarikan diri, dia bisa tetap menjadi pengamat. Tanpa pilihan lain,
Dongfang Hanyu tidak punya pilihan selain menggunakan batu transportasi spasial dan bahkan akan merawatnya. Itu akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk merebut batu itu. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih tindakan yang paling konyol dan bahkan mengatakan yang sebenarnya setelah datang ke sini. Pada saat itu, dia tidak sepenuhnya aman, dan ini bisa dilihat ketika bayangan besar yang dia panggil dihancurkan dengan mudah. Dia berjudi, pikirnya. Jika Dread Fancy Naga melancarkan serangannya secara membabi buta, akan sulit baginya untuk melarikan diri hidup-hidup.